Oke, baik, Putri Regina. Aduh, panggilnya Putri Regina Andriani. Kita bertemu lagi gitu ya untuk melanjutkan pembahasan untuk bimbingan Putri ya. Ya, Ibu. Boleh silakan di-share sudah sejauh mana perkembangannya. Paling tinggal gini aja. Bu, ini revisinya kemarin ini. Tambahannya ini nih, gitu dulu ya. Ya, Ibu. Silakan. Mana ya? Bentar, Ibu. Ih, kenapa jadi ada gambar saya itu? Coba Stop share, stop share. stop dulu, Bu. Ih, kemana ini? Ah, Kenapa? Ibu. Bisa Kayaknya sinyalnya deh, Bu. ditutup aja, nggak usah pakai itu, nggak usah pakai kamera. Udah ya itu juga ya. Nah, coba. Oh, muter-muter. Kirain nggak bisa itu. Ya, Sambil saya udah, juga Ibu. nanti coba buka di, bisa buka drive dulu deh. Siapa tahu mana yang lebih cepat ya. Ibu ini udah ada belum, Ibu? Sudah. Nah, yuk. Jadi kemarin itu nambahin yang ini, Bu, yang payung teorinya itu kan kemarin belum ada ya, Bu. Nah, di sini Bu Mm-mm. ditambahin tentang manajemen pemasaran. Kan Bentar, tinjauan Ibu. teorinya itu di bawahnya pakai itu teh ya, pakai apa namanya sedikit lah pengantar. Tinjauan teori bla 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 baru ke manajemen pemasaran kan. Oh, Sedikit ditambahin kata-kata. lagi. Itu yang atas. Nah, teori nah di situ sedikit aja prolog itu tadi. Berarti pengertian tinjauan teori ya, Bu ya? Bukan. Ini aja bahwa penulis untuk mendukung penelitian ini gitu kan ya akan Ya, menyajikan Ibu. beberapa teori yang dijadikan sebagai apa? Pegangan lah istilahnya ya ataupun juga menjadi grand Ya, Ibu. teorinya. Terus satu jadi pegangan lah pada intinya. Kenapa ini tuh Sinyalnya apa, kayaknya, Ibu. klik oke deh, klik oke yang di atasnya. Oke. Ya, asa tanggung. Terus kita ada dua ya. Padahal slideshow aja itu aja nggak usah di ini bisa kan? Atau gimana? Oh, slide yang ini ya, Bu. Hmm? Bukan Bisa. slide fotonya. Udah. Kemana ini? Belum. Malah jadi hilang. Iya. Kok jadi ini Bagikan. ya, Ibu ya? Udah nggak apa-apa lah. Atau minimize gitu bisa nggak di minimize? Yang ininya. Ini yang fotonya itu ada plus apa segala macam kan? Nggak ada, Ibu. Oh nggak ada, ya sudah. Sip, lanjut ke apa namanya tadi? Oke, utamanya kan pemasaran. Lanjut, berarti udah ada teorinya yang lainnya. Bentar, Ibu. Ibu kok jadi gini ya? Udah, dari saya aja ya. Ya Coba udah, kos. Ibu. Hmm. Wah ini gawat nih Put, kalau nanti pas lagi sidang apa Eh, namanya? jangan, Ibu. Soalnya hujan. Ya, saya juga ini kan di kantor lagi ada sidang juga ya. Oh, View. Takut juga itu di mana? Di jalan. Aduh, banjir banget. Putri sebentar. Tapi udah di-share kan? Udah dimasukin ke sudah, dua, Ibu. dua dan tiga ya? Yang ini ya, dua dan tiga. Iya. Nah, ini kan Iya, Ibu. sip. Oke, ini manajemen pemasaran. Terus ke Terus itu pengertiannya. mhm.
pengertiannya ya. Ini udah disitasi nih, nomor 9. Udah Ibu, itu udah. Mhm. Buka di HP. Ini kan baru pengertian doang. Kita teh apa sih judulnya? Lupa. Impulse buying. Impulse buying. Pengaruh cashless society, financial literasi, dan lifestyle terhadap impulsive buying. Sebetulnya sih satu aja. Ini kan masih pengertian-pengertian ya. Ya Ibu. Sedangkan ada nggak teorinya yang strategi pemasaran atau tentang itu termasuk ini nggak? Termasuk digital marketing nggak? Impulse buying itu? Nggak ya? Enggak Ibu, beda. Itu maksudnya ke kelompok apa ya? Ini tuh sebentar saya. Oh, Cash itu masuknya ke perilaku konsumen Ibu. Nah, satu kan pemasaran. Terus Ya, coba tambahin tentang ini kan pemasaran, customer behavior ya di sini ya. ya Ibu. Ya gampang lah itu malah customer behaviornya ya. Nah, mari lanjut. Berarti kan dari Y-nya dulu ya. Ya, Impulsive buying. Jadi apa katanya menurut Krisna ini? perilaku yang mendorong emosional tentang lebih ke passion. Dia nggak mau ketinggalan passion. Hmm, Fashion. Oke. Terus juga ini menurut Plastika, bla bla bla, gitu kan ya. Ya, Perilaku konsumtif. Oh, ini tentang perilaku konsumtifnya ya. Mhm. Nah, dari hal tersebut sama nih, ini juga, tapi nggak apa-apa langsung ini ke indikator aja deh. Langsung ke indikatornya bahwa sebenarnya saya pengennya sih, ini kan baru pengertian-pengertian ya. ya. Ada nggak sih teori khususnya gitu selain dari si, coba ya, gini-gini ini. Saya mau cek. Nah ini loh maksud saya tambahin gini-ginian buat Oh, yang sebelum masuk kategorinya itu. sebelum masuk ke indikator gitu kan ya. Tadi kan udah Itu udah ada. ada tapi di bawah indikator, Ibu. Oh, atau penulisannya tar Oh, coba. kategori dulu ya, Bu. Karena indikator itu terakhir. Nah, ini nih nih ya 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 ya. Ya, itu. Pindahin ya ke atas ya. Ya, Ibu. Ini kamu kan bisa diedit juga di situ Bisa ke di HP aja, Ibu. atas sebelum indikator ya. Iya. Oh, ada. Bagus lah berarti kan ternyata si dimensi impulse buying itu ya pure, Iya, Ibu. pure ya, pure impulse. Itu apa? Reminder, suggestion, plan. Nah, baru aja si eh, indikatornya. Ternyata indikatornya menurut si siapa nih? Tim Wahyudi. Septin. Wah, Yudi ya. Apa katanya? Karena ini yang dijadikan sebagai pertanyaan nanti ya, pertanyaan di bab 3 ataupun yang kuesioner-kuesioner itu tadi. Karena kalau yang kemarin yang udah bab 3 itu sekarang saya lagi suruh untuk mulai menyebar kuesioner. Jadi menyebar kuesioner paling lama tuh 2 minggu gitu kan ya. Paling Iya. lama sehingga sudah diperoleh data baru nanti kita masuk ke bab 4 untuk teori-teori untuk perhitungan-perhitungannya yang pakai SPS, SS dan segala macam gitu ya. Oke, udah cukup. Ini apa nih? Cashless. Oh ya, cashless juga artinya menurut Krisna juga. Ini indikatornya juga langsung. Iya, Nah, terbalik balik lagi. lagi ya, kembali lagi. Ini dulu ya. Iya, Ini Ibu. pindah ke atas ya. Ternyata apa katanya si cashless society.
Saya tuh termasuk orang yang cashless lah. Nah, tapi benarkah menurut teori katanya kenapa kita cashless karena kemudahan pengguna? Ya Iya. iyalah, nggak usah Lebih berat-berat ya. fleksibel ya Bu. Iya. Tapi yang penting ada kuota Iya. dan Tapi ada apa? Putri pernah wifi apa minta hotspot ke yang penjualnya? Biar bisa bayar ya. Iya, Yang lupa. yang lucunya, oh, kalau ini sih cashless ya. Kalau saya lebih parah, Put. Apa Saya Bu? di dompet saya kan ada ATM ya. Saya sampai Iya, lupa tahu ininya. Kan biasanya bayar kris gitu ya. iya. Saya udah lama nggak pakai kartu debit saya. Sampai lupa ininya keblok 3 kali Pinnya. pin ya. Tapi pas masuk ke m-banking gitu ya, Iya. apa eh, nggak jadi pakai kartunya gitu ya. Saya pakai kris aja bisa gitu. Akhirnya disuruh ke call center sampai sekarang males dah. Belum Lewat telepon dibenerin. aja Ibu. Iya, iya. Kalau nggak salah katanya kan kalau kedua lagi Mandiri sama Nah, oh iya Mandiri sama BCA. Aduh, perasaan sama gitu ya si PIN tuh gitu kan ya. Kan paling dua atau iya. tiga macam kan kalau PIN ya. Ini teh yang mana teh ya, yang mana? Daripada ya udah pokoknya gitulah. Karena betul tadi kan lebih di sini ternyata Fleksibel. betul kemudahan pengguna ya, apalagi katanya keamanan. Aman. Maksudnya di sini aman apa sih kita konteksnya? Lebih aman dari pencuri Ibu. Karena kalau uang kertas itu kan Oh, lebih rawan. oh, kalau gepokan-gepokan gitu ya, senang Iya, sih ya. Tapi berat dan dompet penuh tuh mencurigakan orang ya. Wih, iya. itu dompetnya tebel banget, jadi gitu ya. Oh, maksudnya security di sini. Oke, keamanan keuangannya, oke. Efisien, Lebih efisien, bayar lebih digital, hemat cepat. waktu. Oh ya, karena tinggal cet 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 cet, berapa detik gitu ya, udah jadi ya. Iya, Ini perceived usefulness, manfaatnya adalah sehari-hari berapa kemudahan sampai dengan waktu itu saya ke di pasar ini ya pasar tradisional saya kan kehabisan uang cash iya. atau saya tinggal beli buah aja ada yang kurang 10.000 nggak mungkin saya ke ATM kan jadinya Bu saya bayar pakai kris gitu kan ya tapi saya Iya. 10.000 atau 20.000 cash dibalikin wah nggak teteh jadi untung ini si udah langganan sih gitu. Jadi kita juga bisa dilebihin asal bayarnya lebih saja lebih jadi dapat uang cash gitu. Ini intensitas penggunaan udah jelas itu mah. Segala kalau dilihat apa namanya? Dilihat dari transaksi ngerikan gitu ya mak-mak belanja ya. Iya. Terus apa nih? Ya. Kepercayaan mengenai pembayaran digital. Karena lebih aman dan terpercaya Ibu. Tapi sekarang itu banyak modus yang barcode itu Ibu yang menggunakan barcode yang dimanipulasi itu. Oh ya, yang waktu itu tuh apa kasusnya musola lah kalau nggak salah ya. Iya, Ada juga di musola-musola kan sekarang sodako aja infak aja pakai kris. iya, Apa namanya padahal bukan ke rekening masjid katanya gitu malah ke itulah iseng-iseng diganti lah si krisnya tuh gitu dasar ya pencuri di masjid aja dikerjain kalau Pak ya di, nah, ini indikatornya adalah kemudahan penggunaan pembayaran kecepatan oh sip aman ininya sekarang financial literacy kan masih banyak juga yang biasanya mungkin kalau Gen Z sih aman ya kalau di sini kita mau sebagian. ngambil apa financial literasinya mungkin seperti apa. Lebih ini Ibu lebih menghemat keuangan. Bukan, financial literasi. Selain itu, maksudnya juga kan ada nggak? Misalnya kan ada juga yang nenek-nenek gitu ya, yang kolonial yang nggak ngerti cashless gitu kan ya, atau juga itu Ya, kan sebetulnya harus juga diedukasi juga caranya mungkin ya, cara menggunakannya, terus juga yang tadi di indikator-indikator itu tadi. Tapi kalau di sini kan dilihat dari ini kan pengetahuan, keterampilan, ya 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 ya. Kemampuan membaca, menganalisis, dan berkomunikasi. Ya pokoknya konteksnya kita ini aja ya, jangan kemana-mana ya. iya Ibu. Gimana mengelola keuangan? Oke.
literasi itu indikatornya ini ya, pengetahuan dasar keuangan. Iya. Wis. Hehehe. Ini biasa ya, pindahin lagi ya ke atas ya. Iya, Ibu. Ayo, nih lupa nih. Seluruh seluruh Oh apa namanya? iya, Mm-mm, di tadi. ini contoh ya. Sufficient literate dan segala macam. Sekarang lifestyle. Mhm. Tren dia mengikuti tren. Jadi itu menurut Darwin apa? Pola konsumsi. Mhm. Ini apa nih? Ini khusus lifestyle-nya pada Gen Z ya? Bukan Iya, secara Ibu. umum ya? Iya, secara umum. Mhm. Games. Mhm. Ya karena anak saya aja sekarang, Bon, kirim uang. OVO, atau kalau nggak GoPay, atau apa gitu ya. Ya, 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 oke. Sama lah ya, kalaupun misalnya masih berbeda, tinggal dikatas-katasin aja. Iya, Ibu. Ini kuanti semua kan? Iya, Ibu, kuantitatif semua. Ini apa? Cashless, oke. Cashless dan literasi. Oh, ini ada nih literasi ya dua ya. Sama ini, Ibu, Ah. implicit buying-nya. Cuman dia pakainya perilaku konsumtif. Oh, ini ya. Iya. Habis lucu, kalau pakai bahasa Indonesia kayak nggak seru ya. Iya, jadi Bahasanya kagok Ibu ditanya. kaku ya. Iya. Kaku, tapi nggak apa-apa sebetulnya asal kita konsisten. Kalau Iya, di judulnya menggunakan bahasa Inggris, ke dalam-dalamnya juga bahasa Inggris. Kadang-kadang kan di dalamnya itu literasi, financial literasi. Di dalamnya adalah literasi keuangan. Lah, nggak konsisten. Jadi semuanya dari bab satu sampai dengan kesimpulan, kalau ya konsisten gitu. Kalau menggunakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu ya. Gitu. Kemarin iya, banyaknya gitu yang apa mungkin dari rekomendasinya bahasa Indonesia ya kita ganti aja. Cashless transaction behavior. Oh, nah, ini apa? Literasi juga ya keuangannya. iya. Ada berapa jadinya? Ada 10 10 aja, Ibu. nggak lebih. Enggak. FOMO pay later, little. Ini ada juga nih. FOMO pay later. Anak-anak sekarang ya Iya. berhutang gitu ya. Sebetulnya bukan berhutang ya memang itu tadi ya pay later ya. Itu juga salah satu mungkin trennya jadi biar cepet ya. Biar Iya. cepet. Kalau tanggal segini nih, biasanya kan udah, "Hah?" gitu kan ya, udah tanggal puluhan. Nah, kerangka konseptualnya, ini dari siapa? Itu dari Bank Bank Indonesia, Indonesia. Ibu. Bank Iya. Indonesia, Saputri, dan Septiani. Bahwa X1 ke Y, X2 ke Y, X3 ke Y, dan berarti siapa tahu ini garis yang di kiri ini adalah apakah, tapi nanti tergantung aja ya. Ini kan persepsi kita adalah semuanya itu simultan ya, Iya, Ibu. berpengaruh positif ya. Walaupun Iya. nanti apa namanya kenyataannya ternyata ada yang tidak berpengaruh ya nanti tinggal di hipotesisnya aja ya atau di hasil penelitiannya seperti apa gitu. Ini mana si impuls bayinya menurut siapanya mana? Oh iya. Ini bukan? Bukan, Ibu. Bukan. Kurang ini. Lewat, Ibu. Iya, nanti ditambahin. Sajikan, sajikan apa sumbernya ininya ya Sumbernya. pakarnya ya, Implicit buying. yang impulsif buyingnya itu tadi kan ada kan di atas tadi Ada, menurut siapa Ibu. gitu ya. Hipotesisnya gimana coba ceritakan. Jadi rencananya yang tadi barusan kita apa namanya kita diskusikan. Jadi ceritanya nanti kan hipotesis itu kan perkiraan ya, Iya, Ibu. perkiraan kita nih gitu kan ya bahwa si cashless society itu terhadap impulse buying apa inginnya. Inginnya berpengaruh positif semua, Ibu. Hmm, memberikan pengaruh positif signifikan. Nah, apa yang dimaksud dengan signifikan? Kan ada juga berpengaruh positif atau berpengaruh positif dan signifikan. Ini harus di ini ya.
di di persepsinya disamakan. Itu. Kan ada signifikan, ada juga secara simultan. Pernah dengar? Iya, Kalau simultan itu bersama-sama. bersamaan Mm-mm. Kalau signifikan tuh benar-benar apa coba Put? pengaruh. Benar-benar ya memang oke benar nih pengaruh nilainya tinggi gitu kan ya. Kan Iya, nanti siapa tahu bisa juga sih hanya berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Kan bisa juga dia ada di range setuju misalnya gitu ya. iya Ibu. Kalau di range sangat setuju itu berarti kan signifikan. Tapi kalau di range ragu-ragu ataupun setuju biasa berarti kan hanya berpengaruh positif saja gitu. Ya, pokoknya keinginannya begitu. Begitu pula dengan empat ya, pokoknya paham empat itu tadi. Ini kenapa fontnya beda-beda? Harusnya ini coba kerangka. Kayaknya harus dirubah deh. Aduh, Kerangkanya aduh, Ibu. aduh, 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 aduh. Kenapa ini? Aduh, 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 aduh lagi. Ini maksud saya ini typo, bukan typo. Ayo penulisan huruf besar huruf kecilnya ya. Iya Ibu. Sama ini fontnya ganti ya. Kan harus konsisten kita. Disuruhnya apa? Times New Roman kan? Iya. Padahal udah bagus. Saya seneng. Mau Times New Roman atau Arial? Di panduan apa sih? Pensi Roman Bu. Times New Roman. Kemarin ikut itu nggak? Ikut yang serba-serbi itu? Serba-serbi apa namanya? Yang klinik Ibu. Klinik. Ikut. Ngobrolin apa? Ya, pembahasan penulisan dari bab satu yang sampai seterusnya. Di situ Termasuk juga ini. yang, Termasuk rangka penelitian begini. iya Ibu. Tapi untuk kerangka penelitian itu kan nunggu semuanya ini ya Bu sesuai. Nanti kita tinggal masukin ke kerangka penelitian. Hmm, betul. Karena di sini kan populasi apa segala macam dan lain-lainnya di sini kan apakah kan ya? Iya, Gak apa-apa nanti tinggal dirubah aja. Sip, aman. Tadi cuma sedikit revisi ya, bab 2 ya. baik Ada Bu. tambahan, masih ada tambahan dikit. Itu yang dipindah-pindahkan itu tadi. Oke, bab 3 ini. Iya Ibu. Bab 3. Ini nih gambarnya. H1, H2, H3. Satu, dua, tiga. Ya, terhadap ya. Memang tiga variabel ya. Iya Ibu. Cashless, finance, literary, lifestyle. Oke. Jenis penelitiannya adalah pakai Eh, pendekatan deskriptif. Pendekatan Kenapa? deskriptif. Karena itu kan untuk mencari kondisi nyata dari sebuah fenomena itu Bu. Jadi karena apa ya itu kan belum belum tergambarkan gitu Bu. Jadi menggunakan pendekatan deskriptif untuk mendapatkan hasil yang sesuai. Mm-mm. Karena kan ada juga metode yang komparatif itu loh ya. Kan kita tidak membanding-bandingkan ya. Iya Ibu. Si cashless dibandingkan ini kan enggak. Itu mah semuanya adalah ya ingin menggambarkan aja gitu kan ya bahwa si Iya, cashless seperti apa namanya cashless seperti apa ya gitu ya tadi ya. Jadi menggunakan pendekatan deskriptif. Karena kan macam-macam ya kalau di buku panduan ya pendekatannya ya. iya Ibu. Objeknya adalah Gen Z. Gen Z. Gen Z itu umurnya berapa sih lupa? Gen Z 20. itu Lahiran tahun berapa? 1900 berapa ya? Ntar, Bu. 2000 ah. 2000 berapa gitu kan? Tapi dari apa dari beberapa jurnal itu dari ribuan Ibu. Masa Iya aku tuh yang pinjemin dari Gen sini. Z lahir Mana ya? tahun berapa? Kita lihat. Kenapa ini teh? Bentar, bentar, bentar. Why? Kenapa begini? Ada deh Ibu perasaan Ibu Putri udah masukin Udah tapi ya, di tadi ya. Saya pernah lihat juga. ada. Ih, takutnya salah. Mana ya? Gengsi. Saya lagi nge-share nggak sih ini? Lagi nge-share? Enggak kan? Enggak Ibu. Oh, ini biar kebuka lagi. Saya tadi harusnya ini mau mau
mau liatin Gen Z itu. Make sure lagi. Mana ya? 97 sampai 2012. Iya Ibu. Hmm, bukan 2000, kalau 2000 mah berarti alpha kali ya, Gen alpha ya. Iya, kayaknya Ya kalian kan Gen Z juga ya. Betul? iya Ibu. Mana put? Ah, ini dia. Gengsi. Hai Nisa. Nisa apa kabar? Halo, Ibu. Habis Baik, putra Mbak Ibu apa Nisa kabar? ya. Baik. Ya, Ih, saya lagi agak-agak flu ini. Lagi musim Ibu. Betul. Loh itu tadi kehujanan lagi. Kalau di Bandung kan lagi Persib itu. Aduh, untung Iya, langsung pulang rame. deh. sama Ibu sini juga. Oh gitu? Berarti Iya, ke Bu, Iya. pada nobar. lagi Persipania lah ya. Iya. Kalau kalah gimana itu kita? Kalah, Kalah kalah malu. menang tetap itu, Oh tetap gitu. konvoy. Iya. Iya. Kenapa nggak ikut tuh? Kita malah ini ya demi. Oke, ini tadi ya Gen-Z-nya Oka, sumber data primer sekunder itu tadi ya. Primer dari apa aja, Put? Dari dari ini Bu, dari Bukan. kuesioner, Ini apa sumber data yang digunakan primer dari yaitu ini responden. ya. Oh Iya. ya. Ini terus pakai sekunder nggak? Nggak. Tapi enggak Ibu. Nggak. Jadi semuanya primer. Iya Ibu. Berarti betul-betul hasil kuesioner ya. Iya Ibu. Nah ini di skala Likert-nya berarti sangat setujunya 5 ya. Kan ada juga yang sangat setujunya 1. Itu kadang-kadang suka miskom loh. Padahal maksudnya adalah kan kita ngisinya sebelah sini sangat tidak setuju kan. Sebelah sini Iya. setuju pas di kuesioner. Kira itu satu tuh yang nggak dibaca lah. Kemarin tuh ada saya suruh ganti ininya si bentuk model kuesionernya gitu. Oke, populasi itu apa katanya? Objek yang apa? Objek untuk mengetahui oh populasi itu orangnya Ibu. Hmm. Nah, nanti siapa kategorinya populasinya dari mana? Populasinya itu Gen Z dari daerah Karawang Ibu. Dari Karawang. Mana nggak disebutin di sini? Gen Z yang oh ini, Gen Z yang di daerah Karawang apa segala macam. Oke, berhubungan dengan nanti ini ya, Kan hitung-hitungan ya. Udah ada kan? ini, Terus sampelnya lebih spesifik lagi kan? Kategorinya apa? Yang menggunakan pembayaran digital. atau yang pernah kali lah. Pernah oh memang mutlak ya harus yang menggunakan pembayaran digital atau non tunai dalam aktivitasnya sehari-hari. Campur lah ya. Iya Ibu. Terus apa itu purposive sampling? Apa sih? Purpose sampling itu kayak Itu tadi pertimbangannya adalah kita nggak mungkin ke oh ya, umum kan ya, terlalu umum. Pemikirannya adalah yang sudah mengenal pembayaran digital pembayaran. itu aja. Ini kan berdasarkan tujuan tertentu kan, tujuannya Iya adalah Ibu. untuk biar mengetahui kita tuh, ya itu tadi tentang cashlessan itu ya. Adapun kriteria sampelnya tadi Gen Z, Karawang, berusia 17 sampai 27, menggunakan pembayaran cashless. Oh, contohnya ini ya, e-wallet, Iya, mobile banking, kris. Apalagi sih kita teh? Udah ya. banyak Ibu. Kalau debit itu, Ribet sih. debit itu semuanya juga itu ya udah cashless ya. Iya, Masa gini aja kan cashless, iya Ibu. termasuk transferan Cashless juga. cashless juga. E-wallet, mobile banking, dan oke. Lalu pernah melakukan pembelian secara impulsif. Nah ini yang agak sulit nih ya nanti. Gimana Iya. kalau kamu cara mencarinya? Harus lebih detail ini. Itu Nanti pas di kayak kuesioner ya. ya, kayak ini nggak sih Ibu yang beli buat cuma-cuma gitu ya?
Iya, impulsif itu kan yang unpredictable itu kan yang tiba-tiba aja. Iya. Tadi saya nyidang juga berbicara tentang ini gitu ya, tentang live streaming. Nah, Hmm. ternyata banyak di live streaming itu yang impulse buying. Iya. Karena Karena asalnya nggak niat gitu ya beli barang, ternyata muncul di TikTok, terus dia scroll-scroll kan, iya, terus langsung, lucu, dia lucu tertarik. gitu ya. Terus, lagi flash sale gitu ya. Beli Iya. ah. Padahal itu tidak diperkirakan, sebetulnya tidak dianggarkan bahkan gitu ya. Nah, itu termasuk ya itu tadi impulse buying ya gitu. Dan ternyata saya tanya, itu teh flash sale tuh beneran nggak? Itu kan strategi kita aja Bu biar cepet. Oh, sudah dimengerti. Kirain kan bener ya, flash Iya. sale. Oh, apa namanya sekarang berapa? 12 misalnya, 55 diskonnya gitu-gitu kan ya. Itu mah strategi aja. Padahal ketika tidak live streaming juga Bu harganya segitu-segitu juga. Cina. Iya. Dasar. Tapi kalau kita kan itu tadi impulse buying-nya seperti itu ya gitu. Nah, jadinya pakai apa? Lemes slow, So, lemes slow. Kenapa? karena jumlahnya itu kan belum diketahui ada berapanya itu, belum Hmm, pasti. Di Karawang itu juga kita belum jelas juga ya. Maksudnya Iya. berapa banyak sehingga kalau menggunakan rumus ini berapa yang akan kita asli 385? Enggak, itu ibu hanya contohnya aja. Terus jadi berapa? Eh, Perkiraan itu paling banyak Nah, ini 100 ya. rumusnya gimana 384? Karena harus benar loh, harus sesuai rumus loh. Kalau kemarin teman-teman tuh jadinya cuma ada yang satu dari 150 gitu. Oh, jadi ini kan contoh ya Ibu. Putri Hmm. lihat di jurnal-jurnal juga kan Hmm. kayak sampel gini. Terus Putri nggak ganti angkanya, langsung ikutin aja angkanya segini. Hmm. Berarti angkanya harus sesuai ya Bu sama yang nanti. Ya kira-kira kita angkanya mau dibuat berapa? Misalnya 100 dulu nih. Misalnya kan kalau sampel itu minimum kan 40 ya, 30 atau 40 ya. Iya Ibu. Nah, sebetulnya ada yang dari teori dari indikator itu bisa juga namanya apa? Ada nggak? Kemarin tuh kata Mbak Luki teh apa ya? Et al apa ya? Jadi dia dilihat dari jumlahnya itu tergantung dari indikator. Misalnya indikatornya ada 10. Ada 10 dikalikan berapa indikatornya ada 5 berarti 50. Tapi nggak apa-apa juga sih. Cuman maksudnya saya itu tadi kenapa bisa muncul segini? Oh, berarti harus ini ya Bu. Perkiraan 100 Jangan aja deh contoh Bu. ya, ini mah udah bener loh ini. Ini mah maksudnya kalau dia masukin perhitungannya berarti segini. Iya, Jadi emang Karawang bisa sebanyak ini. enggak sih Bu. Kebanyakan nanti olah datanya juga susah. Iya. Jadi jumlah sampel minimum yang dibutuhkan 384. Tapi memang sebetulnya ya 384 itu munculnya dari mana? Ini 1,96 itu dari mana sih? Ceritanya jumlah sampelnya berapa? Enggak Hmm, ada Ibu. nggak ada. Ini kira-kira aja contoh gitu ya. Iya Ibu, contoh. Contohnya. Berarti jangan 1,96 ini kan mungkin sekitar udah nyampe berapa ini? Coba dibikin 100 ya, cobain ya. Iya Ibu. Ini ini masih tanda tanya. 200. Tapi kalau mau 384 ya hayu gitu kan ya. Cuman kamu berarti bisa harus kemana? Harus banyak banget itu menyebarkannya ya ke Iya, empat ratus orang. Tapi kalau 100 kan masih terjangkau lah anak-anak Gen Z lah. Gitu. 100 dulu aja Ibu. Hmm. Kan belum tahu itu ya diperkirakan diharapkan lah 100 orang. Tapi pas hitung-hitungannya coba lihat gitu. Impulsive buy, oke. Nah, ini apa? Oh, skala Likert. Nih, kalian teh kenapa sih kalau udah satu kayak gini kan harusnya apa? Besar. Kecepatan. Dia dilanjutkan ya yang Iya gitu-gitunya. Ibu. Ini menurut dari tadi Bank Indonesia, ini juga dari mana? Saputri, segala macam. Kalau yang di atas kan penelitian terdahulu ya. Kalau ini Iya. adalah si operasional variabelnya. Bagaimana dengan gambarnya? Teknik pengumpulan datanya pakai kuesioner, oke. Kuesionernya pakai apa?
Kuesioner. Oke. Nah, analisis datanya Ibu apa nih? Kuantitatif, nanti kuantitatif. pakai SPSS, dan apa nih? Uji, Uji ujian lah ya, semua ujinya iya, ya. Ada berapa sih kita? Satu, dua, sesuai dengan itulah gitu ya. sebagai panduan. Mhm. Statistik deskriptif apa, ini kan cuma di ini aja hanya pengertian-pengertian ya, bahwa uji Iya validitas ibu. itu apa, reliabilitas itu apa, normalitas apa gitu ya, multikolenialitas itu apa dan lain-lain. Nah, berarti PR-nya menurut saya cuma tinggal si itu tadi, si hitung-hitungan. Ini belum belum. Dari waktu penelitian Januari Februari Maret. Oke. Nah, berarti PR-nya kalau bab 3 ini hanya tinggal apa tadi hitung-hitungannya ya? Iya ibu. Jumlah respondennya. Jumlah respondennya, dan saya mau ngecek udah bikin kuesionernya belum? Udah bisa belum? Belum ibu, masih bingung. Nah, nanti kita bahas ya. Jadi saya kemarin punya kuesioner yang bagus. Kan nanti itu setelah mendapatkan oke jumlahnya sekian, kan akan menyebarkan kuesioner ya. Nih Iya. Nisa udah beberapa nih? Bab 2 belum beres, bukan kemarin aku ganti judul itu loh, Bu. Tapi ini saya mau nalangin kuesioner, nanti bisa diikuti ya. Boleh? Mm-mm. Jadi nanti kan kuesioner itu berarti ini Mbak Putri bikin 4 loh. Bikin 4 variabelnya ya. Mulai Iya ibu. dari pertanyaan nomor satu, X1 gitu kan ya. Mana sih? Iya. X1 itu kan Capacity. mm-mm. Sih pas kus ini malah jadi kepotong. Sebentar saya carikan dulu yang contohnya karena nanti kan sebelum dimasukkan ke Google Form itu kita harus rancang dulu si pertanyaannya dalam kotak-kotaknya. Saya kasih kemarin yang nilainya bagus ya, nilainya bagus asli. Jadi A plus tuh. Kita ikutin aja yang itu kan ya, yang Iya. bagus itu seperti apa gitu. Unsi ya. Wait, 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 wait. Nah, ini udah ada. Jadi nanti kan di lampiran itu wajib melampirkan si kuesionernya ya. Iya ibu. Baik Nisa ataupun Putri nanti lampirannya seperti ini. Misalnya kuesioner penelitian. Mulai dari itu ya, perkenalan dulu gitu kan ya. Iya. Terus disampaikan aja dulu eh, ini apa nih? Oh, ada ininya, ada note. Kirain. Dan terus batas akhirnya sampai kapan gitu kan ya. Berarti selama ini mau sidang kapan nih? Juni. Kalau sidang Juni berarti ya harus cepet lah kuesionernya ya. Nah, Iya lalu ibu. ada identitas responden. Berarti kan tadi kalau Mbak Putri apakah Anda pengguna apa tadi? Cashless Digit society. ya? Cashless society bu. Pengguna cashless gitu kan segala macam itu. Oh ya, kalau tidak berarti nggak usah lanjut. Ya, Iya. jenis kelamin nggak ada hubungannya ya. Berarti kan Gak ada siapa ibu. saja. Apalagi domisili juga nggak Kondisinya domisilinya enggak. Karawang ya. Karawang aja. Ya, Jadi nggak atau usah gini, masukin. nggak apa-apa masukin aja. Siapa tahu ini kan namanya kuesioner kan disebar kemana-mana ya. Iya ibu. Domisili Karawang terus luar Karawang. Siapa tahu ada yang masuk dari luar Karawang. Ya udah kalau mau yang masuknya dari luar Karawang nggak usah diproses gitu loh. Oh Tidak iya. bisa lanjut ya. Takutnya dari Papua juga iseng-iseng ya nggak valid lah datanya. Usia berarti udah jelas ya tadi Iya. usianya eh,
17 17 sampai sampai 27. 27 ya. Oh. Iya, Apakah Anda berusia, enggak, usia adalah, nggak usah ya, berarti udah jelas Gen Z-nya ini, nggak usah, nggak usah. Terus apa lagi syaratnya? oh Pernah berbelanja ya? Pernah berbelanja di, apa tadi tuh? iya, Lupa. yang impulsive buying itu, yang Mm-mm. apa, nggak tertarik, nggak apa, tertarik karena diskon promo yang kayak gitu Ibu. Ya berarti pertanyaannya apa? Kategorinya apa dia tuh? Namanya apa? Apakah pernah berbelanja online gitu atau gimana? Atau pernah melakukan impulse buying, melakukan transaksi impulsif buying gitu aja ya? Iya Terus Ibu. dijelasin impulsif buying itu Iya. adalah bla 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 gitu. Ya Iya. atau tidak gitu ya. Kalau ya berarti oke. Kalau tidak berarti nggak lanjut. Gitu. Penghasilan kan nggak ya? Enggak Nggak usah Ibu. ya. Apapun lah. Coba cari lagi Mbak Put. Nanti Iya Mbak Ibu bisa nanti. ya. Jadi sesuai dengan kategori masing-masing. Ya. Ini kan si skala Likert-nya. Nah, nanti berarti mulai dari X1 ya. Kuesioner tentang X1 dulu nih, bukan dia ya. X1 adalah apa? Cashless. Pembayaran non tunai. Apa Mbak ya itu? Itu cashless kan? Nah, Iya. balik lagi tadi si cashless itu kan ada berapa indikator? Ada 5 Ibu. 5 apa aja contohnya? Nah, saya lihat lagi balik lagi. Coba bisa dibaca nih dari yang Putri. Bentar Ibu. Contoh untuk membuat saya kasih contoh satu aja gitu kan ya. Nah ini sebentar. Ini udah ada nih, bentar. Kok chat? Ini Ibu, Share. kemudahan Oke, nah kemudahan misal. pembayaran digital. Nah, ini kan misalnya tentang cashless society. Berarti kan judulnya adalah cashless society. Gitu ya. Iya. Pertanyaan tentang cashless society dalam kurung takutnya nggak ngerti orang ya. Tetap aja harus pakai bahasa Indonesia kalau di kuesioner. Iya Ibu. Terus indikatornya kan ada 5 tuh. Iya. Kemudahan, yang satu adalah kemudahan penggunaan pembayaran Pembayaran digital. digital. Berarti pertanyaannya yang cocoknya apa coba? Eh, Kemudahan penggunaan pembayaran digital yang orang-orang akan menjawab ya setuju, enggak setuju atau ragu-ragu. Nah, dirancang itu kata-katanya. apakah pembayaran digital apakah pembayaran digital mudah digunakan? Itu Ibu. Ya, boleh, boleh pakai kata-kata apakah atau eh, penggunaan pembayaran digital sangat memudahkan Anda dalam bertransaksi. Ah, gitu loh ya. Oh iya. Kalau Iya bisa Ibu. hindari apakah-apakah deh, tapi dijadikan kalimat deskriptif itu tadi. Kecepatan transaksi non tunai misalnya. Transaksi non tunai yang Anda lakukan dirasakan lebih cepat dibandingkan dengan transaksi tunai. Kan gitu ya? Oh Iya. iya betul. Kalau misalnya yes, sangat setuju, ya udah tinggal klik ke situ. Gitu. Efisiensi sistem pembayaran. Apa coba kata-katanya? Saya merasakan sistem pembayaran lebih efisien. Yang dimaksud dengan efisien apa? Efisien. Lebih cepat Ibu. Kan udah nomor 2 itu cepat. Oh iya. Efisien. Apa yang dimaksud dengan efisien di sini? Mudah juga udah nomor 1. Kan kalau efisien tuh hemat kalau menurut saya sih. Ya ada juga kita harus efisiensi gitu ya. Iya. Dipotong-potong deh semuanya. Jadi hemat-hemat. Apa coba dicari ya kata-katanya gitu ya. Iya Ibu. Jadi sistem pembayaran menggunakan cashless dirasakan lebih efisien. Dari apa? Ataupun gimana lah gitu ya. Oh ya. Efisien Ya pokoknya nanti daripada dicari lah, ini. dirancang aja ya, dirancang dulu kata-katanya. Boleh nanya AI juga. Terus misalnya yang ini, yang 4 apa nih? Intensitas penggunaan e-wallet dan Anda menggunakan, Bapak Ibu menggunakan e-wallet atau m-banking setiap hari misalnya. Ini apa ya? Alat ukurnya apa ya? Intensitas penggunaan. Kan intensitas itu berhubungan dengan berapa kali gitu ya. Iya. Atau misalnya Berapa Anda sering? sering
Anda menggunakan, Anda bertransaksi menggunakan e-wallet. e-wallet atau m-banking untuk transaksi kegiatan sehari-hari gitu. Iya, Ibu, lebih ke situ. Tapi Iya nanti kali ya. kalimatnya ya di Mm-mm. ini lagi. Atau misalnya dalam sehari itu berapa kali itu juga agak repot ya. Pastinya disesuaikan ya, namanya kan ke intensitas. Intensitas itu kan sebetulnya Sering. sering-sering atau tidaknya, tapi sejauh mana penggunaannya gitu ya. Iya, Ibu. Keamanan transaksi digital, apakah itu tadi Anda merasa nyaman dan aman dalam melakukan transaksi Menggunakan. digital karena apa-apa. Nah, ya udah gitu ya. Nah, itu jadi contohnya begitu ya. Iya, Ibu. Berarti itu tadi balik lagi itu baru satu ya, Berarti baru semuanya ada semuanya 15 ya, Ibu? dibikin kotak-kotaknya berapa Iya, tadi? 20. Ah, kan empat ya, Iya, Ibu. empat. Ada empat kotak ya. Iya. Kuesioner tentang cashless society, kuesioner tentang apa gitu kan ya, kuesioner Iya. tentang apa dan segala macam gitu. Nov, Nis, aman ya kayak gini ya Nis ya. Aman, Bu. Aku udah pernah bikin, Bu, soalnya. Oh ya udah, nanti juga di ini ya. Sip. Nah, terus si Google Form-nya gimana? Nah, Google Form-nya kemarin saya koreksi banget tuh yang teman-teman. Coba kemarin tuh saya ke siapa ya, Risma kalau nggak salah. Risma. Ada nggak? Risma apa Lucky ya? Lucky. Kenal Lucky? Lucky. Kenal, Ibu. Dia apa namanya? Baik banget. Jadinya salah kuesionernya, pertanyaan-pertanyaannya juga disatuin. Jadi nggak dipisah-dipisah Oh, by kategori. jadi Nah, campuran gitu, Ibu. ya dicampurin semuanya kata-katanya. Hei, bukan begitu. Tapi sesuai dengan Ini kategori itu tadi sesuai dengan apa namanya? indikator. Indikatornya pertanyaan tentang apa itu satu sheet gitu kan ya. Kan Hmm. ada sheet pertama, sheet kedua yang gitu loh. Section satu, section 2 yang gitu loh. Google Doc. Nah ini nih, coba. Oh ini. Asalnya dia begini. Mana nih? Udah ketemu. Asalnya dia standar banget begini. Nih. Tapi dia satuin kan. Oh gini. Oh nih. Gak ada. Kalau bisa kan mulai dari profilnya dulu. Ya. Terus next seperti apa? Dia ke bawah. Setuju, tidak setuju. Nah, bukan begini. Ya, saya mengikuti akun toko sudah ya setuju semua gitu. Tapi harusnya adalah wait. Aduh, kenapa saya jadi nyut-nyutan ini ya? Kebasahan ini tadi. Kebasahan apa namanya? Ujian. Kehujanan. Mana sih sebentar. Kemarin tuh ada satu lagi. Hmm. Nah, ini dia. Oke, udah terlihat? Sudah, Ibu. Nah, jadi Bisa. ada judulnya, segala macam, jadi ya perkenalkan, dan segala macam. Ini adalah section satu, ya, sampai deadline-nya. Terus, apakah saudara mengenal, ini kebetulan tentang Disney Plus, ya. Dia Iya. langsung mengambil kategori utamanya si sampelnya itu adalah syaratnya adalah apakah saudara-saudari mengetahui aplikasi streaming Disney? Dia hanya Hmm. hanya standarnya adalah mengetahui saja, bukan pengguna Disney. Ya, kalau nggak Iya. tahu apa nih? Coba kalau kayak Disney Plus itu kan apa coba? Tahu Disney Disney Plus apa? Jarang dengar sih, Bu. Jarang Ini. itu kayak Netflix. Buat Oh, ya, yang buat itu. nonton gitu ya, Bu. Iya, aplikasi. Kalau saya drakor kemarin kan gara-gara itu tuh Perfect Crown,
Saya langsung beli itu 65.000 aja demi menontonnya, nggak bisa gratisan. Nah itu maksudnya gitu. Ini hanya cukup mengetahui saja. Berarti tadi Mbak Putri sama Mbak Nisa, syarat utamanya apa tadi? Apakah Anda pengguna cashless gitu ya, Yes. atau Iya, pengguna e-wallet apa segala macam? Kalau tidak, nggak usah lanjut. Tapi kalau ya, ya udah berarti kan next lanjut nih kebetulan. Ini juga, ini mah yang kedua adalah masih profiling ya, profilingnya pas segala macam. Nah, ini disiapin sudah. Nah, yang ini yang betul gini, pakai yang ke pinggir. Berarti ada empat nanti ya, ada iya Ibu. cashless, ada literasi, ada apa segala macam. Ini juga kan kebetulan si harga ini satu, empat apa lima indikator ya, satu, dua, tiga. Oh kebetulan empat. Ya gini diisi ya. Harga paket berlangganan itu jangan, oh, ya itu tadi jangan pakai apakah apakah ya, Baik Ibu. tapi diambil dari kata-kata yang lebih, ya itu ya jawab. Kalau apakah kan jawabannya bukan setuju. Apakah kamu suka? Ya setuju. Nggak nyambung kan? Iya, Hmm. Atau bagaimana? Kalau bagaimana kan jawabannya adalah esai penjelasan. justru kan ya. Iya, How to, bukan nggak setuju. Oh. Jadi dibuat pertanyaannya yang jawabannya memang diarahkan ke setuju, tidak setuju, dan lain-lain. Begitu pula dengan ini, set, semuanya gitu ya. Lalu kebetulan, mungkin kalau dia duitnya banyak ya, Mas Gun. Biasanya sih kalau biar cepet, lumayan tuh. Dikasih dia, kan ada nomor telepon ya. iya. Setiap yang isi tuh dikirimin ini loh, dikirimin. Oh, Lumayan dikirim. 10.000 gitu kan. Atau 20.000. Tuh nomor dompet digital Anda, ya itu mah terserah lah. Gitu. Oke, gitu Put. Jadi sudah mulai bikin kuesioner, nanti kita ber-WA aja kalau udah dibuat. Bu, kirim linknya ke saya. Link kuesionernya ya, Iya Ibu. Google Form-nya. Nanti kita koreksi bersama-sama. Gitu. Ada pertanyaan? Cukup sih Ibu, nanti kalau ada yang bingung lagi Putri WA Ibu ya Bu. Mm-mm. Foto dulu yuk, Boleh. Nis. Come on. Muka aku kok nggak muncul ya Ibu? Iya, kenapa? Ya udah nggak usah Kenapa pakai ya? virtual background lah. Nggak usah pakai virtual background. Hmm, Kameranya kalau nggak di settingnya ini, settingnya apa ya? Lupa saya. Face to biasanya face HD kamera. biasanya langsung deh. Tapi ini Jangan kenapa? apa Mbak Nisa? Kenapa cenah? Kasih tahu. Gak tahu. Nggak tahu, nggak pernah utak-atik ini Ibu. Ih, harus bisa. Orang kalian Bias, kampus online atau harus bisa ngutak-atik nih kalau nggak bisa dan lain-lain. Soalnya kalau kayak gini kan saya cuma lihat jamnya doang. Setting video, Iya, video, video. Setting yang kameranya, video efek yang gitu-gitu loh. Jangan mir atau takutnya hide my itu keklik hide my apalah gitu kalau nggak salah. hide my face. Oh, Bukan oh, ya, ada nggak loh, ada. ada bener, Oh iya, ada iya ada Bu. iya. dengan PD-nya gitu kan ya. Oh, ada sih settingannya itu tadi. Ada filter atau apa ya, appearance video sih sebetulnya. Video face HD. Kalau saya sih ini FaceTime kalau saya namanya. FaceTime. Nah, ini malah nggak ada. Gimana Ya ya? udah ini aja. Yang tadi aja cuman kan udah ada namanya ya. Iya Ibu. Tapi nanti di ini ya. Nah, Oh, kemarin bisa ya. iya Ibu biasanya langsung. Atau Nggak tahu. kameranya ketutup kali, diklik. Ada tutupnya nggak? Nggak ada. Oh, kalau yang saya kan yang satu lagi ada kameranya di cek cek gitu. Ya udah gitu aja ya. Yuk. Iya Nah, Ibu. kamunya on cam oh apa namanya? Kan nih. Sambil ngomong aja. Jadi kelihatan kan si ijonya itu lagi ngobrol gitu ya. Oh iya. Sip. Satu, dua, tiga. Udah Ibu. Eh, Belum tuh barusan. Oke oke. Satu, dua. Kok jadi nggak ada satu, sih? Tetap satu tetap. Saya aku diam yang dulu ya. bilang. Saya diam dulu ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, Nah, tiga. Nah, sip. Cukup cukup cukup. Satu aja atau dua kali?
Satu aja ibu nggak bisa Satu aja on. lah, yang penting kan bukti ya. Oke, boleh. Sip. Lanjut Mbak Nisa ya. Mbak Putri mau stay Ya, boleh, mau live juga nggak apa-apa. Ibu izin live ya. Nah, Makasih ibu. kerjain yang kuesioner ya. Iya ibu nanti Sebentar, baru. sebentar, sebentar, Oke sebentar, ibu. sebentar. Gini, gini. Yuk, Mbak Nisa. Ibu izin live ya. Ah, boleh, Makasih boleh, ibu. boleh. Silakan. Saya siap, Putri. Makasih ibu. Mau ini otak-atik Zoom-nya. Iya, 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 iya. Yuk, Nis. eh, Bisa saya share? Atau mau dari saya? eh, di Nisa boleh Bu. Iya, harus diusahakan dari kalian lah. Sebetulnya saya kebaikan aja saya yang share. Coba ada pemimpin lain yang nggak bisa nge-share ya nggak jadi gitu kan. Lupa sih judulnya Ini ya apa? Bu. Kalau yang sekarang kualitas visual sama kreativitas konten terhadap engagement audience. Oh ya, kualitas visualnya. Ya, kualitas visual sama kreativitas konten. Itu teh ada ininya, teorinya. Ada yang ini di bab 2. Di bab satu juga kan Ini. disampaikan juga kan bahwa kayak kualitas konten. Di bab satu itu cari penelitiannya. Kalau di bab dua adalah pengertian-pengertian ataupun teorinya ya. Nah, oh ini namanya yang diambil apa? Media engagement. Ini Eh, teori media engagement, terus teori komunikasi visual. hmm, oh Sebenarnya komunikasi. masih ada Bu yang teori apa visual branding sama konten marketing, cuma belum kemasukin Bu yang di bab 2. Belum beres bab 2-nya. Dulu Dari kita bab bab satu satu dulu. dulu. Oke, back dulu Ya, ke bab satu. ini Ya, udah. berarti pada intinya saya mau meyakinkan aja ada gitu ya. Jangan sampai kita judulnya Iya, bagus, teorinya nggak adaan. Sama aja bohong, capek-capek gitu kan gitu. Jadi, ini eh nah udah ada ini. ya. Padahal kemarin bagus ya, Nis ya. Cuman Iya, kenapa? tapi Kenapa kemarin tuh kita Kak, kemarin testimoni Bu sama sama word of ini mouth satu itu, lagi electronic tuh word of mouth atau view ya, atau apa ya? bukan. Aduh, Pak, pokoknya jadi karena nanti kan dia butuh data penjualan gitu loh, Bu, karena kan terhadap keputusan pembelian. Ya, Nah, itu agak datanya kan sensi ya. sensitif ya, Bu ya. Mm-mm. Iya, jadi agak susah gitu, makanya diarahin ke judul yang lain gitu. Kualitas Nah, kalau apa yang tadi? ini kemarin Konten. kualitas visual. Oh, visual. Ya, 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 Kualitas ya, ya. visual, iya. Oke, lanjut. Setelah diarahin ke yang ini, jadi si pihak salesnya juga langsung kayak, oh oke, katanya boleh gitu. Ya iyalah Wani Piru gitu kan ya. Iya, Oke, jadi ini adalah latar karena belakangnya di ini, Mm-mm. karena konten Reelsnya udah digunakan secara aktif, tapi tingkat engagement audiensnya pada setiap unggahan masih mengalami fluktuasi. Jadi Hmm. masih ada yang tinggi, ada yang rendah gitu. Kayak ini ada yang 96.000, tapi ini cuma 9.000. Terus Hmm. ini ada kontennya tuh setelah di kemarin dicek, ada 4 kontennya, ada konten edukasi, konten produk, konten proses produksi, konten showcase project. Nah, ini Hmm. total views-nya segini, likes-nya di sini juga Segimana itu ada. dalam kurun kurun waktu berapa lama itu? Dari awal Bu, yang reels dari awal banget ini Oh, tuh, ya. dari Per awal. per kapan ini Semuanya. kamu ambil datanya? Kalau yang data yang ini ya Bu, yang si reelsnya ini dari Mm-mm. awal banget. Ya dari Mereka awal sampai posting itu kapan? tahun Sampai sampai berarti yang sampai kemarin kan terakhir konten yang kemarin sekitar bulan apa 2006 gitu aja. Karena kan 2026 ya. sebetulnya kan semakin lama kan orang-orang misalnya kan akan bertambah terus ya sebetulnya ya. Ya, Like juga kalau muncul lagi atau misalnya kita scroll-scroll tambah jadi lagi dia tambah nambah. semakin lama. Jadi disampaikan aja di sininya adalah tabel jumlah engagement, Reels, Instagram Curve, di keterangan aja keterangan. Di keterangannya ada sampai dengan bulan apa? Di keterangan yang di sini Di bawah aja diterangkan aja. sampai Sampai dengan Mei lah ya. dari Jadi apa gitu ya gitu ya. sampai dengan Mei 2026 atau misalnya kurun waktunya ya. Tuh, nanti dibenerin lagi. Ya disesuaikan. Lanjut. Oke,
Lanjut. Nah, di sini beberapa konten tuh ada yang dapat respon yang rendah, ada yang tinggi. Nah, di sini kayak konten edukasi yang tertingginya 55.700, yang rendah 3.120 kayak gitu. Mhm. Jadi dari Showcase permasalahan tuh ini apa kan sih? Gimana sih showcase? showcase project tuh kayak ini Bu, apa ya? Ini teknik Contohnya teknik penulisannya nanti tinggal diatur aja ya. Ini nggak boleh di bawah, di tengah ininya. Nis satu apa dua Ibu? tiga. Jadi di tengah kan itu ada baris Oh, dan kolom ya. iya iya iya. Iya Baris iya. dan kolom. Kalau itu kan kayaknya ke bawah ya. Coba nanti Ya, di tengah oke oke dibedain ya, aja lah. nanti dibetulin. Showcase projectnya mungkin kebetulan ada project pengadaan di mana, mungkin gitu ya. Iya, jadi kayak ini Bu, dia tuh kayak masang di misalnya di Bali gitu, dia tuh ada Mm-mm. masangannya di videoin gitu loh. Terus kayak Hmm. misal di kafe apa nih dia bikin apa, nanti dia Hmm. masang di situ gitu loh. Ya, Nah, ini yang penelitian terdahulu tentang kualitas visual. ada ya penelitiannya si Kamal itu ya. Ya, ya, ya. Terus didukung penelitian yang ini juga mengembangkan konten edukatif visual menarik, menjangkau ini. Ini penelitian TikTok. terdahulu atau jurnal si Kamal ini Ini penelitian ya? penelitian terdahulu, Bu. Oh, itu nanti di itu ya langsung disitasi itu ya. Iya, iya Bu, belum disitasi. Mm-mm. Ya berarti sudah ada lah ya si Hamda lah, eh, Kamal lah gitu ya yang meneliti Ya, sesuai dengan apa namanya si variabel kita ya. betul. Sip, lanjut. Ini research gapnya, Apa tuh? sebagian penelitian yang terdahulu tuh fokusnya di industri fashion, kuliner, beauty brand. Kalau misalnya yang furniture custom ini jarang gitu Bu. Dan kemarin pun aku lihat dari Google Scholar tuh nyari-nyari nggak ada sih yang furniture Jarang. custom. Ya nggak apa-apa, berarti kamu bagus dong. Nanti siapa tahu kita jadi jurnal berdua gitu kan ya. Gitu. Itu bagus soalnya. Hmm. Karena nggak ada. Mhm. Nah, ini Belum jadi ada lah ya. Jadi kita ingin menggebrak, menggebrak adalah tentang furniture juga gitu ya. ya, jadi latar belakangnya yang tadi bukan ada fluktuasi gitu. Oke, nggak bawa masalahnya. Oke, Mm-mm. ya. Sip, sip Berarti ini rumusan udah masalah kayak mas. buat latar belakang. Udah oke. Oke. Nanti Yang kan ini rumusan seperti biasa lah ya ini mah ya. Lanjut. dasar. Kalau misalnya batasan masalah tuh nggak harus sama kayak totalan yang rumusan masalah kan Bu, ya? Enggak, ya Nggak. kalau batasan masalah tuh yang fokus, lokus, tempus yang gitu loh. Iya, iya, yang itu. Kalau Mm-mm. rumusan masalah itu sama tujuan harus sama kan? Kalau tiga Mm-mm. berarti ini tiga Tiga, gitu. ya. Hmm. Lokus, apa namanya? Terus Bentar-bentar yang pembatasan masalahnya jadi udah oke. Variabelnya ini diunggah oke. Terus nomor dua apa? Kualitas. tes Terus visual sama periodenya konten. kapan mana? Tempusnya mana? Oh, belum masuk deh. Belum masuk ya. Justru kalau nggak salah, itu deh satu dua tiga disatuin aja. Jadi satu nomor. Satu, dua, tiga ini Ah, ah. Karena kan variabel dependennya apa kan itu hampir sama. Jadi satu 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 rumpun lah dalam istilahnya satu dalam satu dalam satu ini satu nomor. nomor. Ya, satu dua tiga Yang disatuin satu, ya. dua, tiga. Ya, Oke. Sampai tiga. Terus, terus yang ini ya Bu, waktunya belum ya. iya tempusnya mana? Mau mau mulai kapan? Atau sejak kapan si penelitian ini dilakukan? Ya dikasih. Kalau misalnya ini Bu, kan kalau ngambil data itu jadi dari konten yang pertama ada ya konten Reels yang dari pertama diupload sampai yang misal Mei dua ribu dua Hmm. puluh enam Hmm. dari situ. Nah, tapi kita kan ngasih apa kuesionernya misalnya Juli nih. Mhm. Itu tuh jadi gimana Bu? Kalau Ya misalnya dari itu tuh Januari sampai dengan Juli. Januari sampai dengan Juli karena Iya, Juli ngambil datanya gitu. ya nggak apa-apa. Tapi kan kita udah spill-spill dari mulai Januari ya, udah mulai proses kan?
Yang Cuma iya udah ya udah. maksudnya kan si datanya kan dari awal Januari itu misalnya. Karena Mm. nggak mungkin juga penelitian cuma sebulan atau Iya ya. Oke, oke. Januari Karena apa? paling pengambilan data gitu ya kalau yang sebulan mah apa gimana sih Bu? Saya kurang paham. Ya, pokoknya bukan penelitian lah itu mah cuma wawancara doang gitu ya. Pengambilan data ya. Iya. Gak apa-apa kita kan udah meriset kan dari metode risetnya kan kita ada wawancara, ada kuesioner apa segala macam kan pasti butuh waktu lama kan gitu. Ya. Disesuaikan lagi ya yang lokus tempus itu segala Ya. macam disesuaikan dengan Oke. apa namanya buku Yang panduan ya. sistematika ya. Oke. Mm-mm. Manfaatnya Udah. iyalah untuk segala macam. Oke, next. Manfaatnya lalu juga metode penelitiannya pakai kuali, kuanti, Eksplanatif. Iya, kuanti. kuanti Kuanti, ya. eksplantif bukan Kuan. eksplanatory. Eksplantif apa itu? eh oh, eks. Oh, eksplanatif sama explanatory sama enggak sih, Bu? Lupa Explanatory saya. ya? Tapi di ngelihat dari Google sih sama sih, Bu, Oh sama, eksplanatif sama Tapi kalau yang di buku panduan, explanatory ya. ya namanya explanatory. Itu tuh jadi yang Explanatory. Oke. membandingkan, kalau nggak salah ya, membandingkan, Ya, membandingkan antara variabel eh pengaruhnya. ya pengaruhnya itu berpengaruh atau tidak si ini sama si ini tuh ada hubungannya nggak gitu. Jadi nanti harus ada hubungannya ya antara X1, X2, dan Y itu berpengaruh, harus ada pengaruhnya. Jangan cuma X1 kemana, X2 kemana, Y kemana. Diharapkan. Tapi kalau nanti misalnya bukannya nggak cocok explanatory, ternyata pas di bab 4 tuh harusnya cocoknya adalah deskriptif. Ya boleh aja tinggal ganti aja gitu kan ya. Oh, boleh diganti berarti gitu ya, Bu? Boleh ya, itu kan harus sesuai dengan, kita kan belum bahas bab 4 ya ternyata. Oh ternyata Belum. nggak cocok tuh. Ini ya, cocoknya adalah kan banyak banget tuh metode penelitiannya ya. Ya tinggal diganti aja. Ya. Selama belum diupload, sebelum sidang itu masih bisa diganti-ganti gitu ya. Oke, oke. Primernya dari mana aja? Dari Dari kuesioner responden ya. langsung. Questionnaire. Sekundernya akademik apa segala macam. Mhm. Tapi Nih, sama mau wawancara juga sih. ya itu namanya primer ya. Ya. Atau tulis aja di situ ada wawancara. Menggali tanggapan responden. Itu kan responden, kualitas visual, data menggali tanggapan responden. Oke. Sebelum ini, sebelum terhadap sebelum kuesioner ke project, Sebelum koma, questionnaire. koma Ini. di bawah, custom queue, custom, Step cues. koma, Ini. hmm, juga wawancara gitu ya, tulis aja Wawancara. dan menggunakan itu tadi, tinggal diganti kata sambungnya aja ya. Oke. Hai Mbak Tina, akhirnya hadir juga. Iya, Ibu, mohon maaf baru bisa gabung nih. Nggak apa-apa Kemarin memang. kebetulan iya lagi apa ada kerjaan yang nggak bisa ditinggal. Nggak apa-apa, nanti habis Mbak Nisa ya. Iya, iya baik Ibu. Ya, hipotesisnya ada berapa nih? 3. Tiga kan? H1, H2, tiga, oke. Hmm. Ini nanti pokoknya disesuaikan lah ya teknik analisis datanya ya. Nah, ini kan ada uji apa gitu kan ya. SWPS Ya. segala macam dan lain-lain. Oke. Ini mah lihat di buku panduan aja. Sama bab 2, Bu. Tapi belum beres, Bu. Cuma pengen tolong cekin. Mm-mm. Pokoknya yang pasti kalau bab 2 itu tidak hanya teori-teori, tidak hanya pengertian-pengertian saja. Teman-teman banyaknya hanya pengertian saja, sedangkan harus ada lanjutannya gitu ya. Tidak hanya pengertian tapi teorinya apa gitu. Dan indikatornya seperti apa. Nah, ini kan kita tentang hubungannya dengan manajemen pemasaran ya. Payungnya Ya. adalah kan ilmu pemasaran. Payung. Nah, Ya. terus si view. Yang lainnya apa? Digital marketing, customer behavior atau apa? Ini kan oke tentang Belum di pemasarannya. ini, Bu. Ya, tentang pemasaran. Terus Berarti perilaku digital pelanggan ada nggak? marketing. Perilaku pelanggan belum dimasukin. Oh, harus ada juga perilaku pelanggan ini ya, kayak mereka suka apa namanya Kan belanja ini di engagement audience kan?
Iya, engagement Tentang audience. engagement itu berarti customer behavior, maksudnya teh perilaku Hmm. pelanggan itu tadi. Coba dicari deh ininya. Jadi kita tuh ada pemasaran dan juga kan berbeda ya, kecuali semuanya pemasaran, ya udah cukup pemasaran saja. Tapi kalau ini kan beda ya. Lupa lupa. Tadi judulnya apa lagi? Saya lupa aja. Judulnya apa? Kualitas visual sama kreativitas konten. Nggak ada ya. Nggak ada ini ya. Cuma marketing itu ya. Kualitas Iya, visual dan kualitas kreativitas. visual Nggak usah dan pemasaran aja. kreativitas. Udah. Usah. Karena Berarti ini udah oke, Bu. tidak ada keterlibatan pelanggan kan terhadap. Audience terhadap engagement. Tapi ada ya engagementnya ya. Kan engagement tuh maksudnya kan bonding gitu ya, ketertarikan Iya, karena itu kan ketertarikan gitu ya. karena Itu mereka kan lihat kontennya. termasuk juga perilaku pelanggan juga. Kenapa sih perilaku pelanggan tuh maksudnya bisa engage gitu ya? Karena ada proses pemasaran itu tadi kan. Gitu. Iya, Gak apa-apa, masukin aja dulu, cari. Nanti kalau misalnya oke. nggak cocok, kita tinggal hapus aja ya. Cari tata perilaku pelanggan ya. Ya, oke. Tambahan di itu setelah di era digital saat ini. Sebelum engagement 21, 212. Nah, Ini di ini. sini. Di situ adalah teori tentang boleh customer behavior atau ya itu tadi engagement customer ya. Customer behavior Engagement itu kan customer. ya kalau ada, tapi kalau nggak salah sih customer behavior itu adalah masuk ke dalam, di dalamnya ada tentang engagement ya, perilaku pelanggan ya. Ya. Terus ini. Mhm. Ini Kalau kan ini tuh yang aku masukin jadi ini Bu, apa namanya? grand Jadi theory. kerangka konseptual. Mhm. Ya jadi grand grand teorinya adalah dari Nur Nur Nugrani ini. Ini dari Ayu. Oh, salah salah. Dari Ayu. Dari Ayu Jumlah ini likes, komentar. ya itu namanya indikator. Engagement dapat diukur melalui bla 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 bla. Dah. Oke. Ini kan baru itu teorinya mana? Belum, kurang. Itu kan baru pengertian-pengertian. Ini kurang Bu. Teori media Ini engagement. kan maksudnya teori media ini kan hanya pengertian-pengertian. Ada nggak sih 1, 2, 3 langkah-langkahnya? Cek indikator deh. Indikator engagement audience. Coba. Ini tuh dicari ini ya Bu. Kayak jumlah likes artinya apa tuh kayak gitu gimana Bu? Bukan, bukan. Tadi engagement audience. Saya lagi ini dulu audience. Nah, ya itu tadi di stop dulu nih. Tapi udah ada ini kan engagement audiensnya kan indikatornya ini ya. Si Ayu itu Ya. tadi, oke. Terus teori lainnya maksudnya ada nggak, coba saya mau cek. Itu kan baru pengertian-pengertian baru satu. Teori lainnya, Eh, Kalau yang ini engagement audience merupakan bentuk keterlibatan, yang ini bukan. ya itu kan hanya sekedar kata-kata gitu loh. Saya pengennya ada si Ya, teori-teorinya gitu. Teori dengan pengertian beda ya. Teori itu maksudnya adalah ada langkah-langkahnya, ada jenis-jenisnya. Misal, ada contohnya nggak Bu yang kayak contohnya gimana? tadi lihat yang punya Putri tuh. Putri. Yang punya Putri lihat aja di itu yang di Tata, coba. Saya buka lagi deh. Putri Regina Bang. Mhm. Di stop dulu, coba. Stop dulu. Udah saya share ya. Nah itu. Ini bisa buka. Ya, nah jadi kan ini si Krisna Dewi itu, Krisna itu kan teori-teorinya, terus kalau Hmm, ini juga kan ada ini. indikatornya gitu ya. Nah itu di bawahnya tuh teori-teori tuh, dimensinya ditambah gitu. Tapi bukan pengertian ya, bukan indikator juga, hanya tambahan teori aja. Tambahan teori. Oh, oke, oke, Mm-mm. oke.
Ya, kebayang ya. Coba lihat yang bawahnya juga. Coba. Yang bawahnya juga kan sama. Dia ada indikatornya. Ini hanya salah penempatan aja. Harusnya si teori dulu di atas, baru si indikator. Nah, ini kan Bank Indonesia indikatornya ini kan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tapi di bawahnya ada teori juga tuh. Bahwa, pembahasan mengenai dimensinya kebetulan ya ada mudah, ada apa gitu. Ya. Jadi lebih dalam gitu. Pendapatan. Ya. Oke, oke. Mm-mm. Berarti tambahan teori ya. Tambahan teori aja. Karena kalau ini kan hanya menurut teori gitu, ada cuma gitu-gitu doang kan nggak ada apanya. Dicari aja ya. Sama berarti ini juga ya yang Sama kualitas semuanya. visual juga. Mm-mm. Semuanya harus ditambah. Ada. Biar lebih kaya juga, tidak hanya sekedar kreativitas konten itu cuma begini ya. Misalnya ada nggak cara membuat sebuah konten biar kreatif itu patokannya adalah ini gitu loh gitu ya. Biar lebih Oke, dalam oke. aja. Oke, Kalau ini kan cuman apa nih? Kontes visual merupakan tingkat keindahan dan daya tarik tampilan. Itu kan menurut Asari kan? Nah sekarang ya, ada nggak saya pengen tahu kalau untuk sebuah konten visual itu biar menarik seperti apa? Misal, oh belum. ternyata ada harus begini patokannya, harus begitu, 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 gitu. Ya, Ya, sama sih paham, Bu. indikatornya dipisah. Ya, maksud Ya, bukan dipisah, maksudnya kalau hmm, Nisa kan cuma gini nih. Menurut teoriku, ya, ya ini yang konten visual itu mana yang dijadikan ini, yang dijadikan grand teorinya? yang Smart TV. kualitas visual ini Nah, aspek ini itu Asari. juga sebetulnya kalau bisa jangan bentuk paragraf. Ini adalah indikator, tapi masukkan dulu teorinya. Baru indikator. Satu, dua. Kan di kerangka berpikir juga 1, 2, 3, 4 kan? Ya, Kerangka konseptual kan? di kerangka ya konseptual Iya. 1, 2, 3. Nah gitu. Jadi enak konsisten gitu. Kalau ini kan dalam bentuk paragraf ya, koma, koma, Ya, koma, koma. Ya tambah teori-teori aja sih. ya, Bu. Ini juga sama ya, tinggal ditambahin aja berarti. Ya. Oke, penelitian terdahulu udah dapat 10. Masih mau nambah, Bu. Ini tuh kalau misalnya ini gimana ya, bukan? Karena aku tuh nyari kualitas visual, tapi dia tuh nggak banyak gitu loh, Bu. Adanya kayak konten, Sekarang nomor 1 apa? kayak Yang nyambungnya kualitas dengan yang konten. Vanessa apa? Ini visual konten. Visual Nah, ini konten. Oke, udah nih masuk. visual konten. Terhadap engagement kan, ini ada Oke, pas berarti. Yang pas. kedua, Terus dia kuanti juga. Nah, yang ini ada juga nih kualitas konsep visual terhadap visual. engagement. Ini masih oke. Nah, yang ini kalau misalnya kan punya aku kreativitas konten ya, Bu. Tapi di sini strategi konten kreatif itu gimana, Bu? Boleh nggak? Coba menurut sekarang Mbak Nisa maunya itu teh bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Kreativitas konten bahasa Indo. Kan konten kreatif dengan apa tadi? Ini kan konten kreatif. Kalau yang Mbak Nisa apa? Kreativitas kreativitas konten. Tapi Tanya lagi. intinya sama aja nggak sih, Bu? Intinya sama, Konten kreatif maksudnya sama kreativitas konten. makanya tanya dulu atau misalnya sebetulnya meaningnya atau artinya tuh apa si konten kreatif dengan kreativitas konten. Kalau kreativitas kayaknya ke orangnya deh. Orang tuh harus Iya ya. menghasilkan sebuah kreativitas ide-ide kan gitu ya. Kalau konten kreatif itu kontennya gitu. Hmm. Kalau kreativitas itulah hasil dari orangnya kan. Orangnya, iya betul. Ya dicoba aja dulu lah. Tapi Itu kalau di misalnya bawah kayak gini, konten boleh kreatif. nggak? Jadi di bawah Iya, juga konten banyaknya konten kreatif. kreatif ya. Nah, kalau misalnya ada depannya ini strategi konten Nggak kreatif, apa-apa. masuk nggak sih, Bu? Sebenarnya nggak apa-apa. Strategi kan hanya ini aja. Strategi kan bukan indikator kan. Strategi itu caranya, tapi yang dimaksud dengan variabelnya adalah kan konten kreatif, Konten. engagement, gitu kan ya, engagement audience, visual, apa lagi nih, Kalau misalnya ini, konten marketing, nah itu tadi. kalau ini gimana, Bu? Elemen visual masuk nggak Kak sama Elemen kualitas visual apa? visual? Artinya apa? Elemen visual tuh sebenarnya pas dibaca-baca sama aja sih, Bu, kayak yang si kualitas visual itu yang dari gambar kayak gitu-gitu. Layout, Hmm. Nah ini juga sebetulnya cuma teori nih, namanya elemen. teori Mbak Mbak Nis. Coba cari elemen visual teorinya.
Kan belum ada tuh di atas. Teori elemen visual. Belum. Ya, coba cari. Kayaknya ada deh. Itu bisa tambahan tuh. Dari sini aja bisa ada tambahan. Oh iya, ini tentang elemennya. Elemennya terdiri dari satu, dua, tiga. Kan gitu ya. Di, Aduh, ada tukang ini ya sate. berarti di kualitas. Di elemen visual. Ya pokoknya harus Ini melambangkan yang X1, X2, X3 lah ya. Kalaupun cuma hanya X1 dan X2 ya, boleh. Hanya X2 dan Y boleh. Atau X1 dan Y boleh. Yang penting harus ada nyambung. Kalau yang lebih baik ya, sih sebetulnya 1, 2, 3 ada gitu ya. iya nggak ada Bu. Ya nanti disampaikan Cuma aja. ada satu. Kan tadi udah bilang bahwa furniture mah nggak ada, baru kamu aja. Ya bagus lah. Iya, Ya lanjut baru aja. Pokoknya nemuin itu satu satu. disempurnakan. Disempurnakan yang 10 itu minimum 10 ya. Kalau mau lebih Ya, juga nggak apa-apa. Terus apa lagi? mau nambah lagi ini makanya masih dikosongin. Mudah-mudahan ada yang tiga-tiganya ya sama ya. Iya belum ada, tapi semoga ada. Itu tinggal Ini kreatifnya aja. Nah, tanggal konseptualnya kan gambar ya. konseptual. Mm-mm. Ya diambil yang tadi. Mm-mm. Oh ya ini nggak, jangan bulat-bulat begini, nggak boleh ada bulat. Tapi Oh satu iya, dua satu, dua, tiga tiga, empat. empat. Oh. Ih, tapi di aku yang ini satu, dua, tiga. Kok di sini bulat-bulat ya? Lah, nggak tahu. Kan di atas 1, 2, 3 ya. Hah? Iya, sih yang aku. Otomatis itu berubah. Atau beda itu, beda. Tuh, satu, dua, tiga, Bu. Iya, terus kenapa pas dimunculkan? Pakai file yang Di mana? ini dari yang sama, sama. Ya pokoknya 1, 2, 3 lah pokoknya ya. Mungkin siapa yang tahu ini jadi convert gitu atau beda versi gitu ini gimana ya? Maybe. Ini Aneh. hipotesisnya belum, Bu. Ya, hipotesisnya berarti Belum kan beres. perkiraannya ada 3 ya berarti ya. Ada Iya, yang tiga ini. X1 ke Y, X2 ke Udah Y, ke Y X1, sama X2 ke Y. dua ke Y. Udah ada ini. Cuma Rangka belum di. penelitiannya nanti dari mulai sampai dengan terakhir itu tadi ya. Ya, itu. Belum. Udah. Oke, lanjutkan nanti ketemu saya ini selesai sama mulai-mulai bab 3 ya. Ya, Ini thank kan you. cuma dikit lagi. Aduh, aduh, aduh. Ya boleh lihat-lihat Makasih, lagi Bu. yang teman-teman yang lainnya juga yang biasanya saya kok belum sih ya. Itu tadi yang putihnya bagus tuh konsep kerangka konseptualnya bagus tuh. Ya Konsepnya. udah. Udah rapih gitu ya. Oke, oke, Bu. Oke. Makasih. Sip, mari mari. Ibu, aku izin live ya. Boleh, 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 boleh. Ya, Berarti Ina, sore. ya sore. Yuk, come on. Kita foto dulu yuk. Berarti Ina, ayo foto dulu ah sebelum mulai. Biar. Nah. Lagi di kantor? Masih? Wow. Nah, sebentar. Satu, dua, tiga. Udah lah, cukup ya buat bukti. Tapi yang kedengaran suaranya, headsetnya di itu kali, di setting. Padahal kan udah ini. Gak ada, belum ada suaranya. Tadi mah ada. Coba di audionya di setting. Mungkin jadi apa? Jadi outputnya jadi apa sih istilahnya? Bentar ya, coba di setting dulu. Saya ngambil minum dulu bentar.
Kenapa suaranya jadi nggak ada? Ayo, ayo gimana? Nggak saya apa-apain kok. Eh, refresh laptopnya atau tadi pakai headset? Ini. Coba ada temennya nggak disettingin? Kalau biar ngetesnya, Batin, eh, join dua device. Ini kan pakai laptop, ya. Coba join di Zoom satu lagi bisa terdengar nggak? Gitu. Jadi kalau di saya sih nggak kedengeran. Ibu, saya izin buka dari handphone. Malah suara ibu yang hilang Ada. lagi. Ini saya di mute. Oh, ada. Nah, jadi maksudnya satu dari handphone suaranya, satu yang share ya. Iya, Bu. Tadi padahal udah assalamualaikum gitu. Padahal Loh, nggak ada suaranya terus ya. iya nggak ada, makanya mohon maaf saya tidak membalas itu Iya. ya. Ibu sehat. Alhamdulillah. Ya, ini baru bisa gabung dan kebetulan baru selesai sih mengerjakan yang bab 2, Ibu. Udah dapat teori-teorinya. Alhamdulillah sudah sih, Bu. Iya. Sambil di-share, Bu, Ya, izin betul. ya. Di rumah sakit mah nggak mengenal itu ya, nggak mengenal hari libur. Iya, Bu. Cuma Berarti nanti kalau nakes, berarti Tina istilahnya kan nakes atau apa? enggak. Kalau Tina di ini marketingnya, Ibu. Oh, pegawai lah ya, Mm-mm. struktural lah ya. Iya, iya. Jadi Sabtu setengah hari. Terus kalau misalkan apa namanya tanggal merah sebenarnya libur gitu. Hmm, Kecuali ada event. ya. Soalnya persepsinya kalau di semuanya di rumah sakit, apa namanya, di Iya, kesehatan atau apa semuanya tuh, oh itu adalah masuk gitu ya. padahal kan ada juga manajemen. Anggaplah ya itu Betul. tadi manajemennya ya, Iya, istilahnya ya. makanya ini Tina tuh ambil pemasaran ya, Bu ya. Mhm. Karena Karena ya biar sebelumnya membantu juga kan, gimana, Bu? biar membantu juga mengetahui kan Iya, kemarin kan juga betul. ada ya. Nah, ini udah terlihat belum, Bu? Sudah. Iya, yang kemarin bab 1 kan udah. Nah, ini tinggal yang bab 2 sebentar. Nah, ini, Bu. Ini dari landasan metode, terus ke ini tinjauan teori ya, Bu, ya. Teori manajemen pemasaran. Ya,
Ini tinggal Ini belum dirapiin aja ya belum kiri lihat. kanannya ya. Iya, lupa. Gak apa-apa itu Ini mah nanti aja ngambil, terakhir sih. iya dari apa? Menurut beberapa teori. Nah, terus ada juga, oh ini 3 sih teorinya, Ibu. Cukup ya, Bu ya? Cukup, cuman jangan Mm-mm. pengertian-pengertian saja. Oh, ditambahin. Jadi misalnya di Mm-mm. situ kan kayak gini, menurut Bu Hori Alma, manajemen pemasaran merupakan proses perencanaan bla bla bla. Itu kan baru Mm. baru hanya sekedar statement Eh, ataupun ya, kutipan yang pengertiannya itu tadi. Nah, ada nggak bahwa dalam mana nih? Dalam mana si Alma tadi? Dalam manajemen pemasaran itu ada apa? Misalnya kan ini kan cuma planning, organizing, controlling gitu kan ya. Ada nggak teori-teori iya, lainnya? Bu. Jadi ini sudah ada, oke. Tambahkan aja satu tentang manajemen pemasaran. Nah sekarang Tapi kan ini judulnya kata-kata apa? sendiri, Bu. Nah Nggak judulnya apa-apa. apa tadi? Lupa. Tentang pemasarannya apa sih lupa? Apa ini tuh pengaruh sosial media dan online customer review Oh iya iya iya, iya. terhadap uh, keputusan berobat. Berarti masukin aja si teorinya tentang digital marketing, lalu ke sedikit ya, sedikit tentang, kan ini payungnya ya. Payung, kan media Hmm, sosial itu ada di bawah digital marketing kan. Kan betul. pemasaran itu ada yang konvensional, ada yang digital. Ya, termasuk Iya, betul, betul. yang digitalnya Konvens, itu kan si media sosial. Terus kalau X2-nya, apa tadi? iya. Maaf. X2-nya tuh online customer review. Oh, online customer review. Hmm. Ditambahin aja lah, Nah, ini maksudnya mm, di tambahin tentang digital yang marketing. teori manajemen pemasaran. Oh, tambahin digital marketing di dalam ini ya, di Ya, di dalam dalam manajemen pemasaran. Karena itu isi kan teori payungnya ya. pemasaran. Oh, ya. Payung utamanya itu kan kita tentang pemasaran dan juga si digital marketing itu tadi. Oh, baik, Ibu. Digital marketing tadi ya? Ya, khususnya yang ada sosial media ya. Baik, Ibu. Nah, ini teorinya selanjutnya kalau di panduan itu kan Y dulu tuh, Bu. Ya, betul. Jadi keputusan berobat. Perubahan. Itu tuh kan Nah, sama ini dengan keputusan pembelian ya. iya, betul, Ibu. Cuma karena rumah sakit jadi Berobat. langsung ambil Keputusannya adalah judulnya berobat. gitu. Supaya langsung menjurus ke judul. Ini menurut beberapa teori, terus menyelipkan dari jurnal terdahulu juga yang Ya, saya ambil tuh, Bu. ya. Bagus. Jadi menurut Octavia gitu, terus berarti ini gak apa-apa ya, Bu ya? Boleh. Mm-mm. Apa nih katanya jurnalnya Octavia itu tentang apa? Sama keputusan berobat. Betul. Eh, Sebenarnya sih lebih ke pembelian kalau nggak salah ini. Mhm. Tapi kan nyambung ya. Betul. Nah, ini juga ngambil dari jurnal sebelumnya, nyambung dari teori apa yang Beliana Octavia. Nah, ini diambil indikatornya dari yang Beliana. Mhm. Terus ada selanjutnya sosial media marketing X1. Ini juga menurut eh, teori, sumber teori. Terus ada penelitian terdahulu. Bentar, Nah, bentar, ini bentar. diambil Kata Su. dari, oh, oh ya, Tadi kan dipisah-pisah. Oke, oh ini udah sosial media marketing. Itu kalau yang iya. atas apa itu? Indikator. Adapun indikator keputusan. Oh, siap. Ya. Jadi ini kan keputusan berobat pasien, Mhm. teorinya, lalu nyambung ke dari
teori, sumber teori, nah terus ke penelitian terdahulu, Hmm, lalu diambil indikatornya dari penelitian terdahulu. ya. Jadi kalau yang apa namanya keputusan berobat itu indikatornya ini gitu, Betul. menurut Deliana Octavia. Ya itu nanti kan untuk itu ya untuk di kerangka berpikir ya. Iya, Cuma kayaknya tulisannya nanti dibuat kerangkanya. nggak usah di bold bold Iya, gitu Bu. deh. Nggak usah di bold. Oh, iya ya. Berarti biasa aja ya. Ya terus juga nomor satunya berarti kan di bawah itu, di bawah bukan di bawah ya masuk ke menjorok itu ya di Oh bawah. iya, berarti enternya ini ya maksudnya tanpa yang satu ya bukan 1,5. Hmm. Nah kan Iya. indikator itu nggak usah diterangin, Mbak. Hmm, Langsung aja nanti diteranginnya di bab 4 itu. Pokoknya indikator keputusan berobat itu adalah satu. Menurut si siapa nih indikator tuh? menurut ini penelitian terdahulu atas nama Beliana Ah, Octavia ya, tahun 2024. bahwa indikatornya adalah satu pencarian Mm-mm. informasi layanan gitu aja tuh dihilangin arti-artinya. Oh, artinya dihilangin ya. Hmm. Soalnya ini kan melihat dari seran yang contoh yang udah lulus tuh Bu dari Hmm. Unsia. Hmm. Nah, itu ada artinya gitu. Jadi ikut-ikut. Atau boleh 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 nggak apa-apa nggak apa-apa. Biar ini aja nanti disesuaikan ya. Jangan dulu dihilangin deh. Ah iya, nanti mungkin eh, jadi PR juga ya Bu ya, Iya maksudnya kita yang cek lain-lain. bersama-sama ya. Mm-mm. Kita Iya cek baik Ibu. bersama. Terus selanjutnya tadi kan keputusan berobat, terus Hmm. lanjut ke X1-nya sosial media marketing. Ya. Ini juga pengertian dari sumber teori. Dan ini jangan diparafrase ya Bu ya, maaf ya Bu. Iya Kalau kalau sumber teori sumber ya, itu kan apa adanya hmm, oh ya itu ya. udah. Hmm. Ini juga sama, lanjut ke penelitian terdahulu yang memang nyambung. Memang di sini produknya kosmetik, jadi lebih ke pembelian. Tapi ini kan sosial media marketing, jadi indikatornya tetap ini sama gitu tentang sosial media gitu. Nah ini juga ada 5 indikator dan diambil dari yang penelitian terdahulu Oviria dan Saputri. Mm-mm. Terus selanjutnya online customer review. Sama juga sih Bu, gitu dari sumber teori, terus lanjut ke penelitian terdahulu. Nah ini indikatornya, eh kejauhan, kejauh. Sebentar. Ini penelitian terdahulunya Ibu. Cuma ini nih ada yang 2020 Bu. Nah cuma pas di download PDF-nya itu isinya eh, nyambung gitu. Jadi suka tuh Bu sama jurnal ini. Nggak apa-apa Sebenarnya dicoba aja. iya ya Bu ya. 2020 Mm-mm. sekarang 2026. Kalau di panduan kan 5 tahun. 5 tahun betul. Tapi Ah, itu update nggak? update sih Bu ada di Sama sesuai apa? juga. Ada di Google Scholar sih. Mm-mm. Dan ada juga gitu Hmm. valid tuh Bu jurnalnya. Karena yang Tina ambil ini sebenarnya yang udah dipastiin ada PDF-nya gitu dan Tina juga Ya. download download PDF-nya. Takutnya Mm-mm. ditanyain gitu kan. Jadi udah disiapin gitu. Apa-apalah, paling direvisi. Mm-mm. Tapi ini juga jaga-jaga sih. Ya, Ada kalau ada yang 11. lebih terbaru, Mm-mm. lebih baik nanti itu diganti ya. Oh, iya iya Bu. Nah, ini ada 11 tapi semuanya nyambung sih gitu tentang sosial media marketing dan online customer review. Nah Cuma itu coba bedanya jangan usah pakai itu, nggak mm-mm. usah pakai metode. Semuanya yang itu yang Oh, cukup kuantitatif, kuantitatif. Kan judulnya apa coba? Judulnya.
metode Judulnya, penelitian. Ya udah, iya. kuantitatif, kuantitatif, Oh, kuantitatif. oh, berarti nggak usah dimasukin semua Oh, gitu ya? oh, Iya. ya. Ini terus selanjutnya ada kerangka konseptual. Nah, ini yang indikator yang tadi diambil secara kerangkanya seperti ini, Ibu. Jadi tadi Hmm, kan yang sosial media marketing dari Oviria tahun 2023. Terus apa namanya online customer review. Nah, ini juga ada penelitian dari terdahulunya dari Muhammad Putra 2024. Keputusan berobat itu yang tadi disebutkan tuh Bu, di atas. oke. Terus next hipotesisnya seperti ini Ibu. Ada Jadi berapa? mm, 41, 42, pengaruh part 1 terus 3 lah empat berarti ya. dua Hmm. H1, H2, H3 iya ya. berarti oh iya ya pokoknya ini tuh dugaan sementara yang eh, judul di atas itu maksudnya tuh berpengaruh positif gitu dugaan sementaranya. Ya, yang namanya penelitian Sosial berharapnya media dugaannya berpengaruh ke positif ya. Walaupun nanti hasilnya ya negatif ya nggak apa-apa, itu adalah hasil gitu ya. gitu. Lanjut. Ini terus kerangka penelitian sebenarnya ini belum rapi Bu, sama sama Ya masih itu tadi lihat yang Mbak bingung. Putri udah saya SSC tuh. Eh, Di Drive ada yang namanya yang Mbak mana Putri Ibu? ya. Yang Putri, atas Yang nama Putri, Putri itu bagus tuh. Yang di Drive, Drive. di Di Drive. Di Drive Drive. yang saya share. Diikutin aja. Oh iya. Termasuk yang tipe Mm-mm. untuk yang teori-teorinya. Coba di stop, stop dulu share ya. Stop Stop share. dulu. Saya mau kasih contoh dulu. Udah. Iya Bu. Saya kasih contoh. Yang tadi kan masih dalam bentuk paragraf ya, Mbak Tina. Nah, sebetulnya yang saya harapkan itu teorinya, misalnya gini. Nah, Mm-mm. mana ini share? Oke, misalnya ini sudah lihat, Y-nya adalah impulse buying. Ini adalah kan dia menurut si Krishna bla 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 segala macam ya. Ini adalah Mm-mm. teorinya, bukan teori, Iya Bu. pengertian-pengertiannya. Terus ada dua, kan memang harus ada beberapa. Tadi udah ada beberapa ya. Nah, terus ini ada indikatornya, ya, ada Oh iya. indikatornya. Nah, terus ditambah dengan ini ada teorinya. Maksud saya yang gini-gini. Teori-teori tertentu lah, gitu. Oh ini bukan indikator Bu. Bu, indikatornya Kayak ada di atas nih. oh beda ya. Beda. Indikator itu kan nanti yang jadi grand Hmm. teorinya. Ini ada tambahan. Mm-mm. Tambahan kata ternyata tentang impulse buying itu ada teori yang lainnya, pendukungnya Hmm. yang cocok. Ternyata begini, begini, begini. Begitu pula dengan misalnya cashless. Cashless itu kan tanpa Mm-mm. ini ya. Dia udah menurut siapa, ya apa namanya, pengertian-pengertiannya sudah. Indikatornya nih kan, indikatornya cashless itu menurut Bank Indonesia gini-gini nih. Tapi ada juga teorinya nih. Iya. Dimensinya si cashless itu ternyata harus mudah gitu ya. Harus aman, Baik harus Ibu. efisien. Beda dengan efisien. Beda dengan si indikator. Nah, nah Berarti ini tadi yang yang Mbak Putri ya. ya Nanti disesuaikan. Begitu pula dilihat-lihat dengan ini ya. dibaca-baca deh. Begitu pula dengan ininya berarti si kerangka ininya bagus dia. Iya baik Ibu. Bentar, sebentar. Ini, nih, kerangka penelitiannya ikutin gini ya. Oh berarti lengkap ya Bu ya. Iya, tadi kan kalau Mm-mm. Mbak Tina baru Iya cet intinya cet cet aja. cet cet, cet, gitu. Padahal Iya. sebetulnya diimplementasikan di sini ada H1-nya, Baik-baik H2-nya, Ibu. tesnya segala macam, data empirisnya kan dari mana gitu kan ya. Rumusannya, Iya penetapan baik Ibu. metodenya juga seperti apa, populasinya di Cirebon ya, customer di Betul Cirebon Ibu. berarti ya. Betul. Di Indramayu. Di mana? Di Cirebon Ibu. Cirebon.
Ya, terus karena Mampir dia Ibu memang kalau ke Cirebon. data primernya, pokoknya diikutin aja ya. ATM aja bikin ulang aja. Bikin Iya, ulang, baik Ibu. Sebenarnya sesuai, tinggal masukin aja ya dari ya yang custom sesuai dengan awal penelitian kita. gitu. Ah, ah. Nah, gitu. Ini juga kan nanti kalau yang bab 2 ya, memang bab 2 kan? Betul, Ah, ah. betul Ibu. Ya baik nanti dijadiin contoh nanti yang Mbak Putru dibuka-buka gitu Betul. Ayo buat lagi, coba referensi. share screen lagi. Boleh yang tadi lanjut, Mbak Tina? Tadi kan baru sampai mana? I- mm, lagi loading Bu sebentar. Saya tadi nyampe kerangka Ya, penelitian sih Bu, cuma belum ya. lengkap. Nah, ini kan Berarti ini eh, setelah ini ya Bu, yang tadi ini ada kan apa tuh? indikatornya. Mm-mm. Nah, sekarang tinggal cari teorinya itu tadi, gitu kan ya. Sosial media marketing, Ya baik Bu. teorinya apa, yang lebih lengkapnya. Bagaimana misalnya sosial media marketing itu biar bagus itu apa misalnya. Tinggal googling aja lah. Teori tentang sosial media marketing. Short biasanya kan banyak ya. Iya Ambil betul Bu. yang sesuai. Kan kalau selama ini Berarti mungkin hanya ditambahin. pengertian sosial media marketing menurut pakar. Ya udah, keluarnya berarti kan begitu. Betul, betul. Iya betul Hanya Bu. pengertian, kalau ini teorinya. Teori tentang online customer review. Nah, siapa tahu itu ada teorinya lah gitu. Efektivitas online Berarti ini customer review. teorinya menurut Bebas menurut kita yang lihat sendiri itu. Bu, kata-kata sendiri. Nggak Hmm. boleh. Ini udah betul. Tapi kan Oh, yang tadi yang satu dua mm-mm. tiganya ya betul-betul teori itu nggak boleh kata-kata sendiri ya. Betul-betul menurut si pakarnya itu Betul. tadi atau menurut si Hmm. teorinya. Berarti ini ditambahin aja gitu ya. Ya tambahkan aja. Yang itunya sudah online. Terus, oh, ya, ya, ya. Ntar saya lagi googling juga nih. Iya Bu. Ini ada indikator, oke. Nah, misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi online customer review. Ini banyak loh ini. Yang ini nih, coba. Stop screen dulu. Udah muncul belum Gimana? Oh share ya. saya? Oh ya. Udah Udah, muncul sih Bu. udah ya? Nah, tadi kan saya Iya lihat Bu. ini ada baru indikator nih. Hmm. Ini Oh saya iya lagi iya betul cerita Bu. tentang online customer review nih. Ternyata ada dimensinya, Mbak Tina. Hmm. Ada teorinya nih. Ini gitu loh ditambah. Ya. Atau bahkan ini mendalam juga nih. Faktor-faktor yang mempengaruhi online customer review. Ini, 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 gitu. Nah Oh ini iya. yang maksud saya adalah perkaya si teorinya itu tadi. Bukan hanya sekedar pengertian-pengertian. Kan dimulai pengertian. Ini pasti ada juga di Betul. teori. Berarti ini kalau misal copy paste gitu boleh nggak sih Bu? Ya boleh, Masuk ke tapi plagiat harus nggak Bu? jelas dulu, Iya. dia dari Hmm. ini tuh dari mana. Misalnya ini kan dapatnya dari mana nih? Coba. Berarti dilihat jurnal yang Iya, dari ini jurnal atau gitu dari ya. e-book atau dari penelitian siapa, Hmm. gitu kan ya? Jadi dibuka Bisa. dulu gitu ya. Hmm. Kalau cuma copy paste itu namanya plagiat. Iya. Berarti Tapi nanti kalau diambil mencantumkan, jurnal yang dari mm, penelitian ini gitu ya. ya, ya, Diambil jurnalnya gitu. Nggak apa-apa kan ya Bu ya? betul. Ini kan kalau tadi Mbak Tina baru pengertian aja kan? Set. Betul. Nah, Betul. mana teorinya? Atau cuma Pengertian. pengertian mah? Oh Cuman iya. baru kulitnya aja, gitu kan ya? Sama Kalau indikator tadi ya. Dan ternyata banyak juga faktor-faktor.
Nih indikator udah dipakai nih tadi sama ya. Hmm. Ibu ini ada di Drive nggak ya? Yang lagi Ibu share? Saya googling. Oh, googling. Barusan saya googling keywordnya adalah tar. Ini nih. Tar. Kadang kalau dosen yang nyari itu langsung mantep ya, langsung ketemu gitu. Kalau Mungkin kita itu keywordnya seperti tepat. Ini kayak nih 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 nih. Ini membingungkan. jurnal loh, jurnal loh. Iya, Bu. Ini jurnal nih. ABM repository. Berarti kan tadi kan ada tuh. Berarti ini tuh ada di sebentar Betul. back. Ada di Iya, betul. masuk ke HTTPS itu tadi ABM. repository, STIE, segala macam dan lain-lain ya gitu. Iya. Coba Ini screenshot. izin print screen ya, Bu. Nah, print screen aja, Screenshot print screen. udah. Udah, coba nih. Ini juga ada tuh. Ini dari stay gitu kan, dari kampusku. Nah, ini sumbernya disampaikan aja dulu. Kalau penguji itu akan ngebuka jurnalnya nggak sih, Bu? Suka iseng-iseng suka ditanya. Makanya Oh, setiap saya kan dari awal sudah sampaikan kalau di iya, bab 2 itu teori-teori yang diambil itu segala macam save, save atau screenshot ada loh di sini, ada loh di sini gitu. Dikumpulkan di bab yang lain, dikumpulkan di lampiran-lampiran lah yang nanti punya kita sendiri. betul, betul. Kayak Jadi, catatan gitu ya, Bu ya. ya, jadi kita betul meneliti itu berdasarkan ada sumbernya. Sumbernya juga Biasanya tuh terpercaya. Ya, iya, perlu di-download semua PDF-nya, Bu. kalau perlu ya. Cuman kita kita apa namanya? Kita highlight yang sesuai dengan yang kita Oh cantumkan. iya, Karena kan nanti itu juga masuk ke latar belakang, Mbak Tina. Latar belakang masuk ke betul. daftar pustaka. Daftar pustaka. Biasanya kan Iya. kalau daftar pustaka kayak sumbernya aja tuh, Bu, nggak ada, nggak isinya gitu. Ya, itu Maksudnya namanya kayak penguji disitasi. itu mau melihat Disitasi. enggak gitu, kayak valid tidaknya gitu, ada Ya, tidak gitu. cara sit. Soalnya pernah, Bu, Tina tuh buka di ChatGPT, Mm-mm. lengkap gitu. Pas dibuka itu nggak ada gitu. Kok Mm-mm. bisa? Nah, itu makanya harus Banyak betul-betul. ya, Bu ya. Betul-betul. Nanti kan disitasi di Mendeley itu ya. Iya, Disitasi di Mendeley itu. Caranya gimana iya. nih? Saya kasih video nih. Daftar Yang pustaka pakai pakai kurung Mendeley buka Sheet? gitu. Tenang, sebenarnya gampang banget kalau tahu caranya. Pertama, masukin dulu referensi kamu ke Mendeley Reference Manager. Nah, kan pertama-tama cari dulu referensinya. Makanya referensinya harus jelas. Itu tadi. Jurnal, e-book, buku. Kalau hanya sekedar blog nggak bisa. Nanti kan atau akan otomatis sama si Mendeley itu. Jadi harus referensinya yang kuat ya. Bisa dari file PDF atau secara manual. Setelah itu, jangan lupa cek dan perbaiki data sumbernya, mulai dari nama penulis, tahun, judul, sampai penerbit. Ini penting, biar citasinya rapi. Kalau referensi sudah siap, lanjut ke Microsoft Word. Arahkan kursor ke teks paragraf. Lalu klik menu reference dan pilih Mendeley Sheet yang ada di sebelah pojok kanan. Untuk menambahkan citasi, kamu tinggal search sumbernya pakai nama penulis atau judul. Kemudian klik Insert Citation. Kalau Nah, ini citasinya kan. ada di awal kalimat, pilih opsi Insert as Author, Year, supaya formatnya pas. Setelah itu, kita buat daftar pustaka dengan cara klik titik 3 di Mendeley Sheet, lalu pilih Insert Bibliografi. Nah, daftar pustaka langsung jadi otomatis. Udah langsung Gimana? nyambung ke Mudah daftar kan? pustaka. Selamat mencoba ya. Bingung bikin daftar pustaka pakai Mendeley. Jadi daripada itu juga bisa si Mendeley itu di akhir juga boleh. Ya, tapi kita Iya, jadi ngulangin lagi. Udah beres semuanya, betul. kita citasi ya satu-satu, satu-satu. Iya. Tapi sekarang pokoknya Kayak Mbak kan Tina nanti tuh harus, ada penomoran apa sumber referensi tuh, Bu. Iya kan? iya makanya referensinya yang jelas tadi. Ya, Iya, baik Ibu. Kalau kemarin sih udah di apa namanya dicek gitu memang valid sih Bu gitu. Cuma kalau misalkan dari Google apa tuh maksudnya bukan yang dari jurnal kayak Sinta gitu nggak apa-apa kan Bu ya?
Nggak apa-apa, yang Oh ya penting boleh, boleh. jurnalnya adalah dia dari misalnya jurnal apa, volume berapa gitu. Oh iya, volume berapa gitu ya. Sih, Ibu nggak ada suaranya? oh ya, iya waktu kita sampai jam 16.00, 16, Oh iya. 18.00 sampai jam 6 maghrib. 18. Oh, oh. Udah ini sih Bu, ada gambaran Ada gambaran ya? buat revisinya, buat melengkapi teori terus sama kerangka penelitian. Ya, Kalau yang apa namanya eh, indikator. kerangka konseptual udah aman nggak Bu? Ya, udah aman, tapi kan Nah, maksudnya itu selain ini ditambahkan teori itu tadi ya. ya baik Ibu. Ini kan akan yang dijadikan sebagai apa namanya kuesioner nanti ya. Iya betul Bu. Sama ini ya Bu ya, kerangka penelitiannya. Tapi ini baru coba-coba sih Bu. Ya dirubah ya. Iya baik Ibu. Masih ini sih Bu sedikit gaptek. Soalnya kalau Tina itu kan RP3I sempat ketundanya lama Ibu, bukan lulusan kemarin. Oh gitu. Iya, udah lama sekitar 7 tahunan ketundanya gitu. Waduh. Iya, makanya pas awal-awal kan sedikit berantakan. Lanjut lanjut ya. Udah sih Nah, Bu, baru sampai sini? Enggak. tinggal yang revisi. Iya, Ke bawah belum ada. Oh ya. belum. Ya udah diselesaikan aja ya. Hipotesisnya apa segala macam Iya, nanti. baik Ibu. Semangat, Mbak Tina. Iya Ibu, terima kasih banyak Ibu arahan masukannya. Sip, nanti foto saya share ya. Iya, Foto baik kita, Ibu, terima foto, kasih. foto kita lagi ini juga sama. Lagi ini. Sip, sampai ketemu Mbak lagi Dinda nanti. juga itu dari Cirebon, Bu. Siapa? Mbak Dinda, cuma kayaknya nggak ikut Zoom ya. Oh gitu? Yang toko emas tuh, Oh iya, iya, ya pantas itu ya. live Pantas. streaming, ya. Jadi komunikasinya sama Mbak Dinda, ada temen sih. Iya, iya. Ya kalau sama, kalau ada yang indikatornya sama ya pakai aja teorinya yang sama gitu kan. Mirip sih Itu hampir juga kan. mirip. Mm-mm. Betul, Bu. Sip, kita stop itu ya recordingnya ya.